Babak 881, Pertempuran Sengit. Hanya dengan melihat aura pihak lain ini, mereka benar-benar lawan yang menakutkan. Jika Lin Ming tidak ditemukan maka dia akan memilih untuk bersembunyi, tapi sekarang perasaan ilahi pihak lain ini telah mengunci dirinya, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Saat dia melihat Patua Nasib Baik, Lin Ming bisa melihat bahwa alisnya berkerut rapat. Tampak jelas bahwa dia tidak memiliki banyak jaminan terhadap lawan ini. Seharusnya itu bukan seseorang dari benua tumpahan langit. Tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat ini di benua tumpahan langit. Kata Patua Nasib Baik dengan ekspresi serius. Meskipun dia berasal dari alam ilahi dan dapat disebut sebagai penjaga dunia ini, kenyataannya dia tidak lagi berhubungan banyak dengan alam ilahi. Alasan dia datang ke kuil keajaiban ini adalah untuk mencari peluang keberuntungannya sendiri. Terhadap keberadaan misterius di dalam kuil keajaiban ini, latar belakang alam ilahi miliknya tidak dapat digunakan, dan bahkan jika bisa, itu tetap tidak akan berhasil. Lin Ming dan Patua Nasib Baik meninggalkan terowongan tambang bawah tanah bersama. Ketika mereka muncul, mereka melihat bahwa langit biru yang semula indah dan indah kini dipenuhi awan gelap yang mengepul dan guntur yang berkilauan. Dengan ledakan keras, cahaya merah darah menembus kubah surga, membuatnya tampak seolah-olah langit sedang terkoyak. Peti mati hantu perunggu muncul di langit, dan di atas peti mati ini ada 6 rantai tebal, masing-masing dipegang oleh roh Asura berwajah iblis. Saat Lin Ming melihat ini, kulitnya benar-benar berubah. Sepertinya kejadian tak terduga dari rawa hitam 8.000 mile benar-benar ada hubungannya dengan kuil keajaiban. Mungkinkah seluruh kuil keajaiban itu sendiri adalah sebuah jebakan? Pikiran Lin Ming berpacu dan dia dengan cepat menceritakan kembali adegan yang dia lihat di 8.000 mile Black Swamp kepada Old Man Good Fortune dengan transmisi suara esensi sejati. Namun, ini tidak ada gunanya. Patua Nasib Baik tidak tahu apa hubungan sebenarnya antara lautan mukjizat dan jurang iblis abadi. Tidak mungkin baginya untuk mendapatkan informasi berguna dari deskripsi Lin Ming. 6 roh jahat hitam yang menarik peti mati itu adalah 6 budak hantu Asura yang dimurnikan. Ke-6 budak hantu itu masing-masing memiliki kekuatan setingkat kaisar. Setelah ditempa dalam waktu yang lama, tubuh mereka hampir tidak bisa dihancurkan, dan dengan kekuatan gabungan mereka, mereka bahkan menjadi lebih kuat. Budak hantu Asura semacam ini jauh lebih sulit dan berharga daripada boneka pembantaian yang diciptakan kerajaan ilahi Asura. Ini tentu saja bukan sesuatu yang menjadi milik warisan benua tumpahan langit. Dan bahan dari peti mati hantu perunggu itu adalah logam surgawi kualitas terbaik, perunggu dalam yang sangat tahan banting. Ia bahkan dapat digunakan untuk menghasilkan harta karun artefak semu. Mustahil untuk mengumpulkan material sebanyak ini bahkan di semua tambang di benua tumpahan langit jika digabungkan. Teman kecil Lin, kali ini kita berada dalam masalah besar. Di dalam benua tumpahan langit, hanya ada sejumlah kecil artefak Sein dan artefak kuasi Sein. Hampir semuanya merupakan sisa dari zaman kuno 100.000 tahun yang lalu. Bahkan Great Desolate Blood Halberd dan Cosmic Melting Furnace milik Lin Ming keduanya ditemukan oleh Kaisar Iblis di reruntuhan kuno dari 100.000 tahun yang lalu, akhirnya berakhir di tangan Lin Ming di era saat ini. Hampir mustahil bagi benua tumpahan langit untuk membuat artefak Sein dan artefak kuasi Sein. Salah satu alasannya adalah tidak adanya material yang diperlukan, dan alasan kedua adalah tidak diperlukannya keterampilan menempa warisan. Bang bang bang, peti mati hantu berguncang dan seluruh dunia dimensi tampak bergetar. Saat rantai itu menghantam peti mati perunggu, terdengar suara dentang yang memekakkan telinga. Wajah Patua Nasib Baik muram. Dia mengeluarkan pedang sepanjang 4 kaki dari cincin spasialnya. Dia sudah mempunyai firasat bahwa pertempuran ini akan sulit. Kaca, guntur berdarah jatuh dari langit dan peti mati hantu terbuka. Sesosok tubuh ramping muncul dari dalam cahaya yang menyilaukan. Ini adalah pemuda iblis yang aneh dan pucat. Dia memegang tombak perang di tangannya saat dia perlahan turun ke bumi dari peti mati hantu. Saat dia berjalan di tanah, ujung tombaknya menggali tanah, goresan-goresannya seolah-olah dapat menembus keinginan semua orang, memberikan perasaan tidak nyaman yang tidak dapat mereka identifikasi. Hehe, waktu perburuan besar telah tiba, kata pemuda pucat sambil tersenyum penuh perhatian. Meskipun usianya sekitar 20-an tahun, suaranya tampak tua dan jompo, diwarnai dengan cita rasa tahun-tahun. Siapa kamu? Patua Nasib Baik mengulurkan pedangnya. Saat ujung pedang menyentuh tanah, ruang seakan berputar di sekitar bilah pedang, bahkan memutarbalikkan cahaya dingin yang dipancarkan dari pedang. Patua Nasib Baik benar-benar tidak dapat melihat budidaya pemuda pucat di depannya ini. Terlebih lagi, pemuda pucat ini tidak mau repot-repot menyembunyikannya. Itu hanya berarti ada 2 kemungkinan. Sistem budidaya pemuda iblis pucat ini berbeda dari sistem budidaya manusia, atau dia adalah pembangkit tenaga listrik di atas alam laut ilahi. Orang tua, saya menyarankan Anda untuk tidak menyia-nyiakan usaha Anda. Meskipun Anda tidak punya banyak waktu tersisa, budidaya Anda masih layak untuk benua sampah ini. Mungkin masih ada gunanya menjagamu tetap ada. Saat pemuda pucat itu berbicara, sosoknya tiba-tiba menyerbu ke depan. Tombak ungu di tangannya menunjuk ke depan dan cahaya bintang yang tak berujung tampak mengalir keluar dari ujung tombaknya. Saat tombaknya ditusukkan, itu membuat seseorang merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi alam semesta tanpa akhir. Tangan dan kaki Lin Ming menjadi sedingin es dan dia merasa seolah jiwanya membeku. Jika saja tekanan dari tombak ini begitu mengerikan, lalu betapa menakutkannya menghadapi hal ini secara langsung. Ekspresi Patua Nasib Baik muram.
Dia mundur selangkah, tampak seperti sedang memutar ulang. Aliran waktu seakan berputar di sekitar pedangnya. Saat dia menebas, serangannya membawa perasaan bertahun-tahun. Cahaya pedang cemerlang yang mengikutinya tampak seolah-olah berasal dari ketiadaan zaman kuno. Kemanapun ia pergi, tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan cepat, mati, dan mekar kembali. Konsep waktu, kemuliaan dan layunya tahun. Cahaya tombak pemuda pucat itu bertabrakan dengan cahaya pedang pemecah waktu milik Pak Tua Nasib Baik. Namun, tidak ada suara atau cahaya dari tabrakan tersebut. Sebaliknya, sepertinya segala sesuatunya dimusnahkan ke dalam kehampaan yang tak terbatas. Meski tidak ada ledakan mengerikan yang diantisipasi, energi pemusnahan ini bahkan lebih mengerikan. Seluruh cahaya dan material di sekitar tabrakan ini seolah menghilang, seolah tidak pernah ada sama sekali. Pada saat itu, Lin Ming menginjak Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan dan dengan cepat mundur. Saat Lin Ming menoleh, dia melihat Yama yang berpakaian hitam dan hantu itu telah menggenggam sebuah rantai. Dan tanpa ekspresi apapun di wajah mereka, telah menepi Lin Ming. Inilah roh-roh jahat yang menarik peti mati itu. Murid Lin Ming berkontraksi. Dengan gerakan tiba-tiba, tombak merah di tangannya ditukar dengan beberapa ratus ribu Jin Great Desolate Blood Halberd. Keenam roh jahat penarik peti mati ini semuanya memiliki kekuatan yang setara dengan seniman bela diri setingkat kaisar. Jika Lin Ming dari tahun lalu, yang baru saja melewati penghancuran kehidupan, maka mustahil untuk mengalahkan mereka. Tapi sekarang kekuatannya telah meningkat dan dia juga mendapatkan Great Desolate Blood Halberd. Dengan tombak di tangannya, dia adalah dewa pembantai iblis. Gerbang rasa sakit, buka. Lin Ming berteriak, energi di tubuhnya berputar hingga batasnya. 4 gerbang pertama dari 8 gerbang tersembunyi dalam tiba-tiba terbuka bersamaan dan kekuatan 2 juta jin meledak sepenuhnya dalam sekejap mata. Cahaya ilahi yang menyilaukan bersinar dari kedua tangannya, dan 2 pusaran hitam pemakan energi muncul di atas telapak tangannya. Disinilah tepatnya gerbang sakit berada. Lin Ming menggenggam tombak di kedua tangannya dan memantapkan pinggangnya. Tulang punggungnya tertarik ke belakang seperti busur yang direntangkan saat kekuatan besar terkonsentrasi di kaki dan pinggangnya. Beberapa ratus ribu Jin Great Desolate Blood Halberd memotong busur sempurna saat ia menghantam ke bawah. Bang! Great Desolate Blood Halberd menghantam rantai tersebut, mengeluarkan ledakan yang memekakkan telinga saat ruang angkasa runtuh dan bumi runtuh. Budak hantu setinggi 20 kaki dan rantai yang dibawanya sebenarnya ditampar ke belakang oleh tombak Lin Ming. Tapi di saat yang sama, 5 budak hantu lainnya bergegas bersama. Mereka memegang rantai di tangan mereka, dan rantai ini juga merupakan bahan yang sama dengan peti mati hantu, perunggu yang sangat tahan banting. Lin Ming telah menghancurkan seorang budak hantu, tapi tidak mungkin baginya untuk secara bersamaan menyerang 5 budak hantu. Dalam momen hidup atau mati yang kritis ini, Lin Ming meledak dengan potensi yang melampaui batas kemampuannya. Sambil memegang tombak di satu tangan, dia menggambar bulan sabit di kehampaan. Kekuatan ruang angkasa berkumpul di Great Desolate Blood Halberd, membentuk badai luar angkasa. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di angkasa, seolah-olah cermin hitam telah pecah. Hukum pemusnahan, rantai bintang. Sebuah tombak muncul. Kekuatan ruang terkondensasi menjadi beberapa bagian, masing-masing diisi dengan kekuatan semangat pertempuran perak. Saat digabungkan dengan api yang melolong dan memusnahkan, serangan destruktif ini ditembakkan ke arah 5 budak hantu. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming menggunakan Great Desolate Blood Halberd untuk menampilkan keterampilan bela diri. Sebelumnya dia tidak melakukannya, karena menggunakan Great Desolate Blood Halberd menghabiskan banyak energi. Jika dia menggunakan keterampilan bela diri selain itu maka itu akan menimbulkan beban besar pada tubuhnya. Adapun si Tu Yao Yue, bahkan dia hanya mendorong pergerakan Great Desolate Blood Halberd, hanya menggunakan bobotnya untuk melawan Lin Ming. Tapi sekarang di tangan Lin Ming, dengan kekuatan 2 juta jin dan tahap kedua budidaya penghancuran kehidupan, dia akhirnya bisa menggunakan keterampilan bela diri dengan Great Desolate Blood Halberd. Peng 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 peng. Serangkaian suara dering logam memenuhi langit, seolah-olah pedang terbang menghantam lonceng tembaga besar. 5 budak hantu Asura yang pemarah memiliki tubuh yang sekuat logam dewa. Fragmen luar angkasa meledak berturut-turut saat menghantam tubuh mereka. Inilah keunggulan boneka budak hantu tersebut. Mustahil bagi makhluk berdaging dan berdarah, tidak peduli bagaimana mereka berlatih, memiliki kekuatan pertahanan yang begitu mengerikan. Biarkan aku melihat betapa tangguhnya kamu. Mata Lin Ming berubah menjadi merah darah. Dia tidak hanya mendapat serangan pecahan luar angkasa dari Chain of Stars, tapi ada juga Great Desolate Blood Halberd itu sendiri. Dia mengambil langkah tiba-tiba ke depan saat Great Desolate Blood Halberd bergemuruh ke depan. Cahaya dingin dan berdarah langsung mengenai langit, menerangi bintang-bintang. Hah! Dengan teriakan keras, dan dengan dukungan keterampilan bela diri, Great Desolate Blood Halberd yang diresapi roh pertempuran perak menghantam dada seorang budak hantu. Menjatuhkan Great Desolate Blood Halberd dengan bebas bisa menghancurkan punggung gunung. Dengan kekuatan besar Lin Ming di belakangnya, kekuatan serangan ini bisa dibayangkan. Bang! Seperti meteor yang jatuh ke tanah, suara ledakan yang mengerikan terdengar di seluruh dunia. Dada budak hantu itu roboh setelah dihantam oleh tombak Lin Ming, semua organnya pecah. Tubuhnya meluncur mundur, langsung dikirim kembali ratusan mil sebelum bertabrakan ke puncak gunung yang jauh di alam dimensional. Setelah itu, seluruh puncak gunung runtuh menjadi longsoran salju yang bergemuruh.
Bang bang bang. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Budak hantu itu telah dihancurkan sampai mati oleh tombak Lin Ming. Setelah serangan ini, lengan Lin Ming masih gemetar. Cahaya mulia yang terpancar dari gerbang nyeri di telapak tangannya berkedip-kedip. Jelas sekali dia baru saja menghabiskan banyak energi. Salah satu alasannya adalah menggunakan keterampilan bela diri dengan Great Desolate Blood Halberd membutuhkan energi yang sangat besar. Tapi, alasan kedua dan yang lebih penting adalah Great Desolate Blood Halberd tidak seperti tombak panjang yang dia gunakan, itu tidak memiliki fleksibilitas. Dengan setiap serangan yang dia lakukan, dia harus menahan kekuatan guncangan balik yang mengerikan tanpa penyangga apapun. Ini juga alasan mengapa Situ Yaoyue terguncang sampai muntah darah setelah bertukar beberapa lusin serangan dengan Lin Ming. Sekarang, meskipun Lin Ming telah membuka 4 pertama dari 8 gerbang tersembunyi batin, dan kekuatannya sekuat naga dengan kekuatan 2 juta jin, masih sulit baginya untuk menahan guncangan menghancurkan tombak melawan ini. Tubuh boneka Asura, yang seperti bongkahan logam dewa yang sangat besar. Jaring telapak tangannya hampir retak. Pada saat ini, transmisi suara esensi sejati patua nasib baik tiba-tiba terdengar di telinganya. Teman kecil Lin, pergilah, aku yang sudah tua hampir tidak bisa membela diri apa adanya, tidak mungkin aku bisa melindungimu. Lin Ming mendongak dan melihat patua nasib baik dan pemuda hijau hantu yang aneh itu telah terbang 10.000 kaki di udara, terlibat dalam pertempuran sengit. Setiap serangan dari pemuda aneh itu memicu cahaya bintang, tapi setiap gerakan dari patua nasib baik menghancurkan kehampaan. Menghadapi tingkat keberadaan seperti itu, Lin Ming tahu bahwa dia hanya akan menjadi beban jika dia tetap tinggal. Di sisi lain, jika dia melarikan diri maka patua nasib baik akan memiliki lebih sedikit kekhawatiran. Babak 882, Pohon Ilahi. Mengaum, mengaum. 5 budak hantu Asura yang masih hidup mengeluarkan teriakan hiruk pikuk saat mereka dengan liar meluncur ke arah Lin Ming. Meskipun budak hantu Asura semacam ini hanya memiliki kekuatan kaisar semu, tubuh mereka sekokoh besi dewa. Membunuh mereka beberapa kali lebih sulit daripada membunuh kaisar semu biasa. Meskipun Lin Ming telah membunuh budak hantu Asura, jaring telapak tangannya bergetar hingga hampir terkoyak. Jika dia ingin membunuh kelima budak hantu ini maka dia mungkin harus menukar tangan kanannya dalam proses tersebut. Dalam situasi saat ini, melukai dirinya sendiri adalah ide yang buruk. Ketika dia melihat 5 budak hantu mengelilinginya, dia berteriak dengan keras dan kekuatan guntur dan api yang sangat padat di dalam tunas dewa sesat meletus. Api bintang terbakar dan jiwa guntur 9 surga bergabung bersama. Menembus pelangi. Astaga, pada saat itu, cahaya ilahi yang cemerlang menerangi langit yang gelap dan berkabut. Lin Ming menjadi satu dengan tombaknya, berubah menjadi sinar cahaya saat ia melintasi langit yang tak terbatas. Bang! Dengan suara gemuruh guntur, seorang budak hantu dipukul di dada oleh tombak Lin Ming. Dampak kuat dan gelombang energi menghempaskannya seperti sedotan tipis. Tulang rusuk budak hantu itu hancur. Lin Ming merasakan sakit yang luar biasa di kedua lengannya saat darah muncrat dari telapak tangannya. Kecepatannya tiba-tiba melambat. Pada saat ini, dia bisa merasakan niat membunuh yang mendalam muncul dari belakangnya. Lin Ming tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa 4 rantai tebal sudah menembak ke arahnya. Lin Ming bahkan tidak punya waktu untuk menerima senjatanya dan menghadapi rentetan serangan baru ini. Konsep waktu. Pada saat kritis ini, medan energi tak terlihat meletus dari Lin Ming, menutupi keempat rantai tersebut. Untuk waktu yang singkat, rantai itu tampak seperti jatuh ke rawa, kecepatannya menurun drastis. Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Lin Ming bahkan tidak melihat ke belakang. Ruang menyusut di bawah kakinya. Dengan terbukanya gerbang keajaiban, kecepatannya mencapai titik ekstrim. Dengan gerbang keajaiban dikombinasikan dengan Raja Wali Emas yang menghancurkan kekosongan, bahkan pusat kekuatan laut ilahi awal akan kalah dari Lin Ming dalam hal kecepatan. Pada saat 4 rantai mencapai lokasinya, Lin Ming sudah muncul puluhan mil jauhnya, langsung meninggalkan pengepungan mereka. Dan pada saat ini, di langit yang tinggi, pertarungan patua nasib baik dengan pemuda iblis aneh mencapai puncaknya. Dalam hal besarnya esensi sejati, patua nasib baik sebenarnya lebih rendah daripada pemuda iblis yang aneh. Tapi dengan mengandalkan hukum waktu yang sulit dipahami, dia mampu memaksakan pertarungan menjadi imbang. Hal ini menyebabkan pemuda iblis aneh itu marah. Meskipun pemuda iblis aneh itu telah menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri dari lautan keajaiban dan mencapai benua tumpahan langit, menyebabkan kekuatannya menjadi sangat lemah, hal itu membuatnya marah karena dihentikan di sini oleh seorang lelaki tua menyedihkan yang bahkan tidak bisa menangani dewa. Dunia. Mati saja. Tato ungu di punggung pemuda iblis aneh itu menyala dengan cahaya ungu terang. Arus esensi sejati di belakangnya terkondensasi menjadi hantu Hydra raksasa. Jadi kamu adalah bagian dari klan Hydra. Patua nasib baik menarik napas dalam-dalam. Klan Hydra dari alam ilahi memiliki garis keturunan Hydra yang mengalir di dalam diri mereka. Ini juga bisa disebut sebagai salah satu tubuh dewa di benua tumpahan langit. Klan Hydra dapat dianggap sebagai pengaruh besar dalam alam ilahi. Anggota klan mereka gagah berani dan terampil berperang, dengan ketertarikan bawaan terhadap kekuatan bintang. Tentu saja, ini tidak berarti pemuda iblis aneh di depannya berasal dari alam ilahi. Klan Hydra sama dengan klan Phoenix kuno. Karena mereka terus tumbuh dan berkembang selama bertahun-tahun tanpa akhir, menghasilkan anak-anak yang tak terhitung jumlahnya, mereka memiliki banyak murid yang pergi ke alam rendah untuk membentuk cabang tambahan kecil.
Untuk memaksaku menggunakan kekuatan garis keturunanku, aku sebenarnya meremehkanmu. Pemuda iblis aneh telah dilemahkan dengan meninggalkan lautan keajaiban. Menggunakan kekuatan garis keturunannya saat ini akan memberikan beban yang sangat besar pada tubuhnya. Dia tidak ingin melakukan ini, tapi sekarang pertempuran telah berlangsung hingga sekarang dan dia masih belum bisa mengatasi keberuntungan Pak Tua. Amarahnya akhirnya meledak. Ular menelan alam semesta. Pemuda iblis aneh itu mengangkat tombaknya tinggi-tinggi ke udara dan hantu Hydra di belakangnya mengeluarkan suara gemuruh yang menghancurkan bumi. Pada saat ini, Pak Tua nasib baik meringis. Dia tidak menggunakan pedangnya. Sebaliknya, dia mengeluarkan manik putih pucat dari cincin spasialnya. Pak Tua nasib baik menggigit ujung lidahnya dan menyemprotkan kabut halus darah ke manik putih ini. Dengan suara mendesis, darahnya diserap oleh manik putih itu. Ini adalah... Mata pemuda iblis aneh itu segera melebar, manik surga yang binasa, kamu sebenarnya memiliki manik surga yang binasa. Manik surga yang binasa mampu membantai Master Laut Ilahi dan semua seniman bela diri di bawahnya. Bahkan seorang jenius alam ilahi yang telah mencapai Laut Ilahi mungkin akan binasa jika mereka tidak berhati-hati. Dan jika seseorang menggunakan esensi darahnya untuk memperkuatnya, kekuatannya akan jauh lebih besar. Rasa takut dan krisis tiba-tiba muncul dalam hati pemuda iblis itu. Orang tua terkutuk ini. Dia tiba-tiba mundur, tetapi pada saat ini manik surga yang binasa meledak. Bang! Kilatan cahaya putih menyala menyapu langit, merangkum segalanya dalam gelombang kejut yang eksplosif. Ho, Lin Ming menerobos beberapa bidang dimensi dalam satu tarikan napas. Ketika dia mencapai dunia dimensi baru ini, dia tidak tahu di mana dia berada. Mereka tidak mengejarku. Kecepatan Lin Ming terlalu cepat. Bukan kejutan kalau budak hantu Asura tidak bisa menangkapnya, tapi bisakah dia lolos begitu saja dari pelacakan pemuda iblis aneh seperti ini? Lin Ming merasa ini agak luar biasa. Untuk pembangkit tenaga listrik tingkat ini, terutama yang memiliki kesadaran ilahi yang begitu kuat, mungkin saja mereka memiliki metode untuk mencarinya. Itu hanya karena dia sedang melawan Pak Tua nasib baik saat ini, jadi dia tidak bisa mengalihkan perhatian ke masalah ini. Saya harus bergegas dan meninggalkan kuil keajaiban ini. Kekuatan pembangkit tenaga listrik di Temple of Marvels telah jauh melampaui imajinasinya. Jika dia tetap tinggal, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawan mereka. Dia bahkan tidak mampu menimbulkan gelombang terkecil pun. Meskipun dia ingin mengetahui rahasia lautan keajaiban, memastikan dia bertahan di sini adalah hal yang paling penting. Adapun rahasia apapun yang ada, dia bisa menunggu sampai dia cukup kuat dan kemudian kembali lagi di masa depan. Saya hanya bisa kembali ke belakang mengikuti jalan dalam ingatan saya. Jika penataan ruang di sini tidak berubah maka saya bisa pergi, tetapi jika berubah maka saya akan berada dalam bahaya. Lin Ming mengertakkan giginya, memilih arah terbaik, menahan energinya, dan kemudian dengan cepat menelusuri susunan banyak dimensi. Dunia demi dunia berlalu di hadapannya. Meski tampak mirip, mereka membentuk peta 3 dimensi di benak Lin Ming, tertata rapi. Setelah saya lewat sini, saya harus mencapai hutan gelap yang saya lalui sebelumnya. Saat Lin Ming memikirkan ini, dia melangkah ke dunia baru. Saat dia melihat pemandangan di hadapannya, kulitnya berubah. Di dunia baru ini, langit suram dan mendung, dengan guntur bergemuruh di antara keduanya. Tanah di bawahnya adalah rawa hitam tak berujung, dan pada jarak terjauh yang bisa dilihatnya, ada pohon dewa besar yang menembus langit. Mahkota pohon ini dilingkari oleh busur listrik ungu yang tak ada habisnya. Dunia ini sama sekali tidak memiliki hubungan dengan dunia yang pernah dia tinggali sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming masuk ke dunia ini. Apakah aku salah mengingatnya? Atau apakah aku secara paksa dituntun ke dunia ini oleh orang lain? Atau mungkin susunan dunia di dalam kuil keajaiban terus berubah sejak awal? Pikiran Lin Ming berpacu dengan semua pemikiran ini, ekspresinya serius. Dengan ingatannya, sangat kecil kemungkinannya dia salah mengingat, hanya menyisakan 2 pilihan terakhir. Bagaimanapun juga, situasi manapun berdampak buruk baginya, terutama jika seseorang membawanya ke sini dengan niat jahat. Jika demikian, maka dia sudah menjadi tikus di kandang mereka, tidak akan ada cara baginya untuk melarikan diri. Lin Ming mengertakkan gigi dan terbang ke depan. Dunia saat ini mirip dengan rawa hitam sepanjang 8.000 mil. Meskipun dia memiliki firasat samar di dalam hatinya, dia tidak akan hanya duduk di sini dan menunggu kematian menghampirinya. Pohon yang tinggi dan besar. Ia membubung langsung ke langit dan membangkitkan kekuatan guntur di langit tertinggi. Betapa misteriusnya itu, saat Lin Ming melihat pohon besar ini, sepertinya pohon itu menghubungkan langit dan bumi. Lautan keajaiban juga dinamai lautan badai yang tak berujung, jadi masuk akal untuk berasumsi bahwa kekuatan guntur dalam jumlah besar juga membanjiri kuil keajaiban. Tapi, dia tidak pernah membayangkan kalau pohon dewa seperti itu bisa dibiarkan. Babak 883, 12 buah dao. Sial, kekuatan rubah tua ini menyedihkan sampai menjadi kacau balau dan meskipun dia telah aku tekan dari segala sudut, dia sebenarnya memiliki begitu banyak metode untuk mempertahankan hidup dan menolak untuk mati. Dia bahkan mengeluarkan manik surga yang binasa pada akhirnya, membuatku menderita kerugian besar. Di ruang bawah tanah, pemuda iblis aneh berpakaian ungu itu batuk seteguk darah. Dia berada dalam situasi yang sangat menyedihkan saat ini. Separuh kanan tubuhnya berlumuran darah dan kulit di sisi kanan wajahnya rusak, membuatnya tampak garang dan mengerikan.
Ini adalah nasib terkena manik surga yang binasa. Manik surga yang binasa adalah harta karun sekali pakai yang diproduksi di alam ilahi yang dapat digunakan untuk menghancurkan musuh. Harta karun ini bahkan berisi hukum Dao Agung. Ketika manik surga yang binasa meledak, kekuatan ledakannya yang mengerikan mungkin bahkan bisa berbahaya bagi seniman bela diri laut ilahi dari alam ilahi. Selain itu, untuk keamanan tambahan, Patua Nasib Baik tidak peduli kehilangan umurnya dan meludahkan esensi darah ke manik surga yang binasa. Namun, Patua Nasib Baik mampu menahan hilangnya esensi darah ini. Sekarang dia telah mendapatkan kumpulan susu batu berumur 10.000 tahun, itu adalah kerugian yang pasti bisa dia pulihkan dan masih memperpanjang hidupnya selama 700 tahun lagi. Dia telah mencapai tujuan yang dia cari di kuil keajaiban dengan sempurna. Meskipun sangat disayangkan dia harus menghabiskan manik surga yang binasa, bagi Patua Nasib Baik, tidak ada yang lebih berharga daripada memperpanjang hidupnya. Mencampur esensi darahnya sendiri dengan manik surga yang binasa adalah kartu truf terakhir Patua Nasib Baik dan juga serangan terkuatnya. Selain itu, pemuda iblis aneh telah melemah setelah muncul dari lautan keajaiban. Jika bukan karena responsnya yang cepat, maka dia tidak akan menderita sesuatu yang sederhana seperti cedera yang menyedihkan. Terlebih lagi, apa yang membuat pemuda iblis aneh itu menjadi marah adalah bahwa Patua Nasib Baik tidak berbeda dengan kecoa tua yang licin. Setelah melukainya, lelaki tua itu mengandalkan pemahamannya terhadap konsep ruang dan dengan gila-gilaan terbang melintasi alam dimensional. Adapun pemuda iblis yang terluka, dia sebenarnya tidak bisa mengikutinya. Penguasa kuil keajaiban telah memahami setidaknya tingkat kelima dari konsep ruang, kejadian spasial. Individu yang kejam seperti itu jauh lebih tangguh daripada pemuda iblis yang pernah atau akan pernah ada, oleh karena itu dia merasakan ketakutan yang besar terhadap kuil keajaiban ini. Apalagi dia tidak mengerti tata letak candi. Setelah mengejar Patua Nasib Baik selama setengah jam, dia akhirnya kehilangan dia. Hal ini menyebabkan hati pemuda iblis aneh itu terbakar amarah. Ini hanyalah rasa malu terbesar dalam hidupnya. Sebelum datang ke sini, dia berulang kali membual tentang tidak menempatkan Patua Nasib Baik dan Lin Ming di matanya. Baginya, mereka hanyalah mangsa empuk yang bisa ditangani dengan mudah. Di depan pemuda iblis aneh itu, pria bertopeng itu tersenyum tipis. Kamu terlalu meremehkan lawanmu. Jika kamu sedikit lebih berhati-hati, bahkan jika lelaki tua itu memiliki manik surga yang binasa, dia tetap tidak akan mampu melukaimu. Orang tua itu adalah individu yang sangat licik dan dia juga memiliki hubungan dengan alam ilahi. Setelah hidup bertahun-tahun, wajar jika dia memiliki kartu truf terakhir untuk mempertahankan hidupnya. Selain itu, ada banyak reruntuhan kuno yang tertinggal di benua tumpahan langit dari 100.000 tahun yang lalu. Jika dia menjelajahi reruntuhan kuno ini maka mungkin saja dia bisa mendapatkan harta karun pelestarian kehidupan yang ditinggalkan oleh beberapa pembangkit tenaga listrik kuno. Orang tua bodoh itu, aku pasti akan mencabut jiwanya dan mengubahnya menjadi budak hantu Asura, membuatnya menyesali setiap keputusan yang pernah dia buat. Pemuda iblis aneh itu mengertakkan giginya saat dia berkata, "Haha, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan ini." Orang tua itu memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang konsep ruang. Kemungkinan besar dia akan segera meninggalkan Temple of Marvels. Dan dengan cederamu saat ini, kamu tidak akan bisa menangkapnya sekarang. Tapi semua ini tidak penting sejak awal. Tujuan utama kami di sini adalah Lin Lanjian. Sekalipun kita tidak memiliki keberuntungan Patua, masih ada beberapa pembangkit tenaga listrik laut ilahi dengan kekuatan yang cukup serupa. Itu seharusnya sudah cukup. Aku tidak bisa menerima hinaan ini. Setelah rencananya selesai, saya akan meninggalkan kuil keajaiban untuk menemukannya. Adapun Lin Lanjian, kekuatannya melebihi harapan saya. Dengan budidaya penghancuran kehidupan tahap kedua, dia benar-benar berhasil melarikan diri dari kejaran 6 budak hantu tingkat kaisar, bahkan membunuh 2 dari mereka dalam prosesnya. Kekuatannya tidak berbeda dengan naga. Pemuda iblis aneh itu sangat menyadari betapa besarnya kekuatan pertahanan budak hantu Asura yang dia sempurnakan, mereka seperti balok-balok besar dari besi ilahi. Tapi 2 budak hantu tangguh ini sebenarnya telah dihantam sampai mati oleh tombak Lin Ming. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dengan hal ini? Ini bukanlah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Pria bertopeng itu tidak terkejut. Sebaliknya, matanya mulai bersinar karena kegembiraan. Dia menjilat bibirnya, berkata, Lin Lanjian berkultivasi ganda dalam tubuh dan esensi, dan pencapaiannya dalam jalur transformasi tubuh sangat tinggi. Baginya, mencapai titik ini di benua tumpahan langit sudah merupakan sebuah keajaiban. Namun semakin spektakuler dia, semakin mampu membangkitkan minat saya. Yakinlah, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Meskipun kamu tidak bisa menangkapnya, kamu masih mengusir Patua Nasib Baik yang mengganggu itu dari sisinya. Sekarang setelah mereka terpisah, tidak ada cara bagi mereka untuk menghubungi satu sama lain di alam dimensi terisolasi yang berputar seperti labirin. Terlebih lagi, Patua Nasib Baik dan Lin Lanjian bukanlah teman atau keluarga, merupakan tindakan kebajikan yang besar baginya untuk menciptakan kesempatan baginya untuk melarikan diri. Tidak mungkin dia mempertaruhkan nyawanya untuk kembali dan menyelamatkan Lin Lanjian. Orang tua itu tidak menghargai apapun selain nyawanya. Meskipun Patua Nasib Baik tampak keriput dan terputus dari dunia, kenyataannya yang paling dia hargai di dunia ini adalah nyawanya. Mereka yang takut mati mudah untuk dihadapi. Bibir pria bertopeng itu melengkung membentuk senyuman penuh arti.
Dia melihat pemuda iblis aneh itu dan berkata, saya pribadi akan pergi kali ini. Tetap di sini dan pulihkan lukamu. Manik surga yang binasa berisi hukum dao besar. Jika Anda meninggalkan bekas dao besar di tubuh Anda maka akan sulit bagi Anda untuk pulih darinya. Saya sendiri sudah cukup. Selama berada di dunia ini, dengan kultivasi Lin Lanjian, tidak ada cara baginya untuk lepas dari genggamanku. Pada saat ini, dalam dunia dimensi yang tampak seperti rawa hitam 8.000 mil, Lin Ming melihat pohon guntur ilahi jauh yang menembus langit, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun bahaya berlimpah, Lin Ming masih tidak mencari jalan pintas untuk meninggalkan kuil keajaiban. Karena dia melihat pohon dewa semacam ini hanya beberapa puluh mil jauhnya, dia pasti harus pergi dan melihatnya. Mungkin ini adalah kesempatan beruntung yang memberinya kesempatan untuk membuat titik balik. Lin Ming membuka gerbang keajaiban, menempuh jarak 10 mil dalam satu langkah. Hanya dalam beberapa kedipan mata, dia telah sampai di depan pohon dewa. Saat dia benar-benar melihat pohon ilahi ini dari dekat, Lin Ming tercengang. Pohon dewa ini lebih tebal dari pagoda dan menjulang setinggi beberapa puluh ribu kaki. Melihat ke atas, pohon dewa ini tampak seperti tiang yang menopang langit, melesat langsung ke langit. Lin Ming menemukan bahwa apa yang disebut mahkota, pohon itu tidak memiliki daun, melainkan digantikan oleh akar yang kusut. Ini adalah pohon aneh yang tetap berakar di langit. Akar ini setebal ular piton. Mereka tampak seperti Azure Dragon yang berputar di sekitar pohon, mencengkeram cakar tebal mereka ke dalam awan gelap yang mengepul, menyedot kekuatan guntur. Kekuatan guntur diserap oleh pohon dewa. Saat diturunkan, itu menyebabkan seluruh pohon dewa berkilau dengan kilat, tampak seperti dewa yang turun. Di bawah akar yang meliuk-liuk ini, sebenarnya ada buah-buahan yang menggantung selebar 4 atau 5 kaki. Buah-buah ini kedengarannya sangat besar, tetapi jika diletakkan di atas pohon dewa yang besar ini, buah-buah itu hanya tampak seperti titik-titik kecil. Jika Lin Ming tidak melihat dengan hati-hati maka dia akan dengan mudah melewatinya. Lin Ming mulai menghitungnya dengan cermat. Pohon suci ini telah menyerap kekuatan guntur dalam jumlah besar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun hanya menghasilkan 12 buah. Dia menghela nafas ketika memikirkan betapa sulitnya buah-buahan ini dibiakkan. Lin Ming menyipitkan matanya saat dia melihatnya. Kedua belas buah ini semuanya memiliki garis-garis aneh, seperti sambaran petir yang menjalar ke seluruh kulit buah. Terlebih lagi, setiap baris pada buah-buahan ini berbeda, misterius, penuh teka-teki, mendalam, dan dipenuhi dengan sedikit rasa dao agung. Ini adalah, Lin Ming tercengang, tiba-tiba teringat batu kekacauan yang dia lihat di Timewon Phoenix City. Batu-batu kekacauan itu terbentuk pada saat penciptaan alam semesta dan kemudian berevolusi secara perlahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Batu keos tersebut mencatat perubahan-perubahan alam semesta yang ditandai dengan energi keos, sejenis energi yang mendahului semua jenis energi lainnya seperti 5 energi unsur utama, energi keos primal, dan lain sebagainya. Mereka juga mengandung kekuatan hukum sumber dan merupakan harta duniawi. Adapun garis guntur ini, ada kesamaannya. Garis-garis ini seharusnya menjadi tanda dao besar yang secara alami telah ditinggalkan selama puluhan ribu tahun oleh peredaran kekuatan guntur dari 9 surga guntur Dominion. Meskipun mereka lebih rendah daripada batu kekacauan mistis, mereka masih sangat mencerminkan konsep guntur yang misterius. Hanya garis-garis ini saja yang merupakan harta yang tak ternilai harganya, apalagi buahnya. Ketika Lin Ming menyeberang ke penghancuran kehidupan, tubuhnya telah ditempa oleh kekuatan guntur dan setiap sel di tubuhnya telah diaktifkan olehnya. Kompatibilitasnya dengan guntur sudah tidak dapat diperkirakan lagi. Namun, pemahaman Lin Ming tentang konsep guntur tetap rendah. Meskipun dia telah bermeditasi pada slip giok konsep guntur yang ditinggalkan oleh Kaisar Guntur ke-8, Kaisar Guntur ke-8 tetaplah seseorang dari benua tumpahan langit. Tidak peduli betapa hebatnya dia, di benua ini dengan warisannya yang terbatas, akan selalu ada banyak kekurangan dan kelalaian dalam sistem hukum guntur yang dia dirikan. Itu tidak bisa dibandingkan dengan God Transforming Mirror di Timewon Phoenix City yang mencatat konsep api. Tapi sekarang, 12 buah ini akan mampu menutupi kelemahan Lin Ming. Lautan keajaiban tampaknya memiliki sejarah 100.000 tahun. Jika itu benar, maka sejarah kuil keajaiban ini pasti sudah melampaui 100.000 tahun. Mungkin sudah ada selama 120.000 tahun, dan masing-masing dari 12 buah ini mewakili hasil 10.000 tahun. Saat Lin Ming menyadari hal ini, dia menarik napas dalam-dalam, menekan kegembiraan di hatinya. Kekayaan selalu datang dengan bahaya. Biarpun dia sedang dikejar musuh saat ini, tidak ada satupun yang mampu menyurutkan tekadnya untuk memetik buah ini. Lin Ming bergerak menuju pohon guntur ilahi. Saat dia mencapai jarak 10 mil, dia merasakan semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Ini karena kuatnya medan listrik yang dipancarkan dari pohon tersebut. Di sekitar seluruh pohon guntur ilahi terdapat medan kekuatan yang tak terlihat. Karena energinya terlalu kuat, medan gaya terpelintir secara alami, menyebabkan terbentuknya partikel terionisasi di udara yang mengandung kekuatan guntur yang dalam. Jika seorang seniman bela diri yang tidak cukup kuat mendekati medan gaya ini maka mereka akan segera dibakar menjadi abu. Bahkan seniman bela diri penghancur kehidupan tingkat tinggi pun harus mengonsumsi banyak energi untuk mempertahankan esensi pelindung tubuh mereka yang sebenarnya agar dapat bergerak dalam medan gaya listrik ini. Namun, ini bukan masalah sama sekali untuk Lin Ming.
Dia memiliki tubuh dengan atribut petir dan setiap sel di dalam dirinya telah ditempa oleh kekuatan guntur, membuatnya memiliki kedekatan yang besar dengannya. Selain itu, pemahamannya tentang konsep guntur juga cukup baik. Setelah memasuki medan kekuatan petir ini, dia benar-benar merasa seperti seekor harimau di pegunungan atau seekor ikan yang berenang di laut. Semua pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka, mengendur saat pori-pori tersebut dengan kuat menyerap kekuatan murni guntur. Ini adalah kekuatan guntur yang luar biasa. Jika saya bisa berlatih di sini maka hasilnya akan luar biasa. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan menatap 12 buah guntur di langit. Kakinya bergerak saat dia melesat ke atas. Saat Lin Ming mendekati buah guntur ini, dia semakin bisa merasakan konsep dan hukum mistis yang melekat di dalamnya. Batang buah ini setebal lengan dan sangat keras. Lin Ming mengeluarkan Great Desolate Blood Halberd, dan dengan kekuatan 2 juta jin dan semangat pertarungan peraknya yang dituangkan ke dalam Blood Halberd, dia memotong buah pertama. Babak 884, Harta Karun Artefak Suci. Lin Ming mengikuti suatu pola, segera memetik 12 buah. Buah selebar 4 atau 5 kaki itu bahkan tidak bisa dipegang dengan kedua tangannya. Buah guntur dao ini semuanya ditutupi dengan kulit ungu yang diukir dengan garis. Meski hanya kulitnya, seseorang bisa merasakan energi guntur murni datang darinya. Lin Ming menjatuhkan diri dan mengeluarkan buah guntur dao. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian memutuskan untuk langsung memotong buah ini di sini. Di ruang yang aneh dan tidak dikenal ini, memang agak berisiko memakan buah dao jika dia tidak tahu apa efeknya. Tapi sekarang dia dikejar oleh orang lain, dia harus mengambil setiap kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya, untuk meningkatkan peluangnya untuk melarikan diri bahkan dengan persentase terkecil sekalipun. Jika dia gemetar ketakutan karena hal seperti ini, maka dia benar-benar putus asa. Lin Ming menempatkan buah ungu di tanah dan mencabut tangkainya dengan Great Desolate Blood Halberd. Sepotong besar kulit terkelupas, memperlihatkan daging buah putih pucat di dalamnya. Aroma yang menggoda tercium di udara, membawa serta cita rasa berabad-abad. Lin Ming sangat teliti tentang bagian mana dari buah guntur dao yang dia buka. Area di sekitar tangkai adalah satu-satunya bagian yang tidak memiliki garis hukum yang terukir di atasnya, jadi merobek bagian ini tidak akan menjadi masalah. Dia harus menjaga sisa kulitnya tetap utuh sehingga dia bisa merenungkan prinsip-prinsip konsep guntur yang terkandung di dalamnya. Dia tentu saja tidak bisa menyentuh bagian itu. Baunya enak. Saya telah memakan banyak sekali bahan-bahan surgawi selama ini, namun kebanyakan dari bahan-bahan tersebut sangat menyakitkan dan menyebabkan seluruh tubuh terasa sakit dan robek. Apalagi rasanya, ini pertama kalinya aku mencium aroma buah yang harum sebelumnya. Lin Ming tidak ragu-ragu. Dia mengambil belati dan mengukir sebagian daging buahnya. Daging buahnya berwarna putih dan bening, seolah diukir dari batu giok yang indah. Saat dia memegang sepotong di tangannya, aromanya yang tajam dan manis sangat menggoda. Sungguh kekuatan guntur yang kaya dan murni. Jika seniman bela diri yang tidak memiliki atribut petir memakan ini, tubuh mereka akan meledak karena tidak mampu menahan energi ini. Bahkan seniman bela diri dengan atribut petir akan binasa jika kompatibilitasnya kurang. Tidak mungkin mereka bisa menahan baptisan energi guntur yang begitu mengerikan. Lin Ming menggunakan persepsinya untuk menyelidiki potongan buah dan kemudian langsung menelannya. Saat buah itu masuk ke mulutnya, buah itu berubah menjadi aroma kaya yang menyebar ke seluruh organ dalamnya. Pada saat yang sama, Lin Ming juga bisa merasakan kekuatan guntur yang sangat murni menyebar ke seluruh tubuhnya, mengalir ke meridiannya. Ini sangat nyaman. Energi guntur yang akan berakibat fatal bagi orang lain sebenarnya sangat menyenangkan bagi Lin Ming. Belum lagi kenyamanan yang menyebar ke seluruh tubuhnya, bahkan luka gemetar akibat pertarungannya dengan para budak hantu pun langsung sembuh. Lin Ming tidak berhenti hanya makan satu potong. Dia terus makan. Buah berdiameter 4 atau 5 kaki ini dapat memberi makan satu keluarga selama beberapa hari. Namun, bagi seorang seniman bela diri, karena konsumsi energinya besar, nafsu makannya juga besar. Jika mereka tidak menggunakan energi asal langit dan bumi untuk memulihkan diri dan hanya mengandalkan makanan, maka jumlah makanan yang harus mereka makan tidak dapat dihitung. Lin Ming memakan sepertiga buah ini sekaligus. Saat jus ungu mengalir keluar dari mulutnya, Lin Ming tidak menyia-nyiakannya sama sekali. Dia menyekannya dengan jari-jarinya dan menjilatnya dengan suara pukulan yang keras. Ini enak. Lin Ming bersendawa dan benar-benar mengeluarkan guntur ungu. Lin Ming merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi energi, seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya di dalam dirinya. Saat ini, jika dia bertemu dengan beberapa budak hantu itu lagi, Lin Ming yakin dia bisa mengalahkan mereka semua sendirian. Selain itu, dia juga akan mampu menahan kekuatan gemetar dari Great Desolate Blood Halberd. Buah ini sangat aneh. Ini menyebabkan kekuatan guntur di dalam tubuhku menjadi lebih dalam, hingga membuat tubuhku marah. Kultivasi saya telah mencapai puncak tahap kedua penghancuran kehidupan dan saya telah mencapai batas energi yang dapat saya tampung. Jika aku mengambil satu langkah ke depan maka itu akan menjadi tahap ketiga dari penghancuran kehidupan. Saya yakin saya akan mampu melewati tahap ketiga penghancuran kehidupan sekarang, tetapi melakukannya di lingkungan ini terlalu berbahaya. Jalan seni bela diri seperti ini. Selama fondasi seseorang cukup kokoh, maka setiap terobosan akan membawa kemajuan dan kekuatan yang tak terukur dengan kecepatan luar biasa. Ketika Lin Ming pertama kali menerobos ranah inti revolving dan menuju penghancuran kehidupan, fondasinya terlalu kokoh.
Selama dia mengumpulkan energi yang cukup, dia akan mampu melewati tahap penghancuran kehidupan lainnya. Tidak banyak lagi yang perlu dia pertimbangkan. Namun bagi seorang seniman bela diri pada umumnya, peluang mereka untuk bertahan hidup, meskipun mereka memiliki cukup energi, penuh dengan bahaya dan kecemasan. Mereka harus mencari segala macam obat-obatan dan bahan-bahan berharga yang akan meningkatkan peluang mereka untuk berhasil melewati penghancuran kehidupan, jika tidak, mereka akan binasa dalam awan abu. Lin Ming berpikir sejenak dan kemudian menghilangkan semua pemikiran melintasi tahap ketiga penghancuran kehidupan di sini. Untuk melakukan hal itu, dia perlu menghancurkan tubuhnya sepenuhnya dan meredam energinya. Ini adalah proses yang sangat berbahaya yang tidak dapat mentolerir gangguan apapun. Kalau tidak, tidak akan ada tulang yang tersisa darinya. Di alam dimensi ini, bahaya bisa saja datang kapan saja. Dan melewati tahap ketiga penghancuran kehidupan juga membutuhkan beberapa hari. Kecil kemungkinannya dia bisa melewati hari-hari itu dengan damai dan tenang. Saat Lin Ming hendak menyingkirkan sisa buahnya, hatinya tiba-tiba bergerak. Ini, di bagian bawah pohon guntur ilahi, karena medan energi listrik yang mengelilingi area ini, ada banyak gangguan terhadap persepsi Lin Ming. Tetapi setelah memakan buah guntur dao, persepsinya di sini meningkat pesat dan dia menemukan ada sesuatu yang aneh di belakang pohon guntur ilahi ini. Lin Ming berjalan mengitari pohon guntur ilahi. Truk pohon dewa ini tebal, hampir berputar sejauh setengah mil. Saat Lin Ming mencapai sisi lain, dia menemukan ada kerangka manusia yang duduk bersila di dalam akar di pangkalan. Kerangka ini tembus cahaya dan berkilau dengan cahaya, seolah diukir dari batu giok yang paling berharga. Ada permata 7 warna yang tertanam di antara alis kerangka yang memancarkan cahaya yang indah dan mempesona. Permata semacam ini tentu saja tidak digunakan untuk dekorasi, itu jelas dihasilkan dari beberapa jenis metode budidaya. Saya ingin tahu metode budidaya mistik macam apa yang dapat menghasilkan kristal ilahi di antara kedua matanya. Meskipun Lin Ming ingin melepaskan kristal ilahi dan mempelajarinya, dia tidak membiarkan keserakahannya menguasai dirinya. Kerangka ini saat ini memancarkan aura samar namun kuat. Lin Ming tahu bahwa aura semacam ini adalah medan energi. Meskipun pemilik kerangka ini telah meninggal selama puluhan ribu tahun, medan energi di sekitarnya masih tertinggal di sini, tidak menyebar. Sulit membayangkan batas apa yang telah ia capai sebelum kematiannya. Dia tidak tahu mengapa sosok luar biasa seperti itu bisa duduk di sini. Mungkinkah dia telah mencapai akhir hidupnya dan mencoba membuat terobosan terakhir? Atau apakah dia disabotase oleh orang lain dan meninggal di sini karena luka yang fatal? Tapi tidak peduli apa yang terjadi, Lin Ming mempertahankan rasa hormat dan hormat yang mendalam terhadap karakter yang luar biasa. Dia secara alami tidak akan melakukan sesuatu yang begitu pengecut seperti menghancurkan kerangka orang ini. Dia seharusnya tidak menjadi kepala kuil dari kuil keajaiban. Lin Ming menemukan bahwa ada cincin spasial dan gelang di tangan kiri kerangka. Gelang itu bersinar dengan cahaya redup. Bahkan setelah 100.000 tahun, cahayanya yang luar biasa masih belum redup. Ini jelas merupakan jenis harta karun. Lin Ming sangat membungkuk pada kerangka itu dan kemudian dengan hati-hati melepas cincin spasial dan gelangnya. Gelang ini adalah artefak Sein. Setelah Lin Ming menyelidiki gelang itu, dia sampai pada kesimpulan yang membuatnya terpuruk. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming melihat artefak Sein berbentuk gelang. Semua artefak Sein dan harta karun normal yang muncul di benua tumpahan langit sebagian besar berupa senjata atau baju besi. Hanya ada sedikit harta karun jenis aksesori, dan hampir tidak ada artefak Sein semacam itu. Sayang sekali Demon Sin tidak ada di sini, kalau tidak aku bisa bertanya padanya tentang ini. Lin Ming menggelengkan kepalanya dan mengikatkan gelang itu ke pergelangan tangannya. Dia segera bisa merasakan ketenangan mendalam muncul dari lubuk hatinya, seolah-olah jiwanya sedang dibersihkan dengan lembut. Pada saat itu, persepsi Lin Ming menjadi lebih tajam dan pikirannya menjadi lebih gesit dan jernih. Saat dia memikirkan kembali beberapa wawasan tentang hukum waktu yang ditinggalkan oleh patua nasib baik untuknya yang belum dapat dia pahami, dia tiba-tiba mengembangkan beberapa wawasan dan arahan positif dalam pikirannya. Hal ini menyebabkan dia sangat gembira. Ini adalah artefak suci yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Itu bahkan dapat meningkatkan persepsi sampai batas tertentu. Dia belum pernah mendengar tentang artefak Sein dengan efek seperti itu di benua tumpahan langit. Dia bahkan tidak pernah membayangkan yang mengandung efek bermanfaat seperti itu. Bahkan di alam ilahi, artefak Sein yang memberikan efek khusus relatif langka. Nilainya jauh lebih tinggi daripada artefak Sein tipe ofensif atau defensif normal. Di antara artefak Sein, yang memiliki nilai terendah adalah artefak Sein yang menyerang. Artefak Sein defensif beberapa kali lebih berharga, dan efek Sein dengan efek khusus beberapa kali lebih berharga di atasnya. Tapi artefak Sein semacam ini biasanya meningkatkan kemampuan bertahan atau menyerang. Sedangkan untuk meningkatkan kekuatan jiwa dan persepsi, jenis artefak Sein ini sangat sedikit. Jika penatua tertinggi yang meninggal di sini bisa memiliki gelang seperti itu, maka kekuatannya sebelum kematiannya bahkan melampaui imajinasi tinggi Lin Ming. Intensitas kekuatan jiwa tidak berhubungan dengan persepsi, tapi bukan berarti itu satu-satunya hubungan di antara keduanya. Saat ini, persepsi Lin Ming dianggap baik, namun tidak pada puncak bakat. Dia bisa dianggap cukup baik. Adapun artefak suci ini, meskipun tidak dapat meningkatkan persepsi terlalu banyak, namun tetap sangat berharga. Efek yang akan terjadi pada meditasi hukum Lin Ming di masa depan dapat dibayangkan.
Dari 4 gerbang terakhir 8 gerbang tersembunyi dalam, gerbang pembukaan terletak di otak. Setelah membukanya, hal serupa juga dapat meningkatkan persepsi saya. Dengan tambahan gelang ini, saya akan memiliki pemahaman yang lebih baik dalam merenungkan hukum ruang dan waktu di masa depan. Saat Lin Ming memikirkan ini, dia mulai menyelidiki cincin spasial yang tertinggal di kerangka itu. Saat dia melihatnya, dia segera menarik napas dalam-dalam. Cincin ini. Ini adalah cincin spasial. Untuk cincin spasial biasa, ada ruang mini yang terkunci di dalamnya. Ruang ini bisa disebut dimensi minor, tetapi kenyataannya ruang ini jauh lebih buruk daripada dimensi minor yang sebenarnya. Ruang di dalam cincin spasial tidak mampu menampung kehidupan. Selain itu, kondisinya sangat tidak stabil. Bergantung pada kualitas cincin spasial, ruang di dalamnya akan runtuh setelah ratusan atau ribuan tahun. Tapi untuk cincin spasial di tangan Lin Ming, sebenarnya ada dunia nyata yang terkandung di dalamnya. Dunia ini memiliki rumput, sinar matahari, sungai dan danau, dan bahkan pepohonan. Tidak diragukan lagi, cincin spasial ini memiliki kemampuan untuk menampung makhluk hidup. Ini adalah dunia kecil. Dunia kecil yang terkandung dalam lingkaran spasial. Lin Ming tidak bisa tidak memuji kekuatan besar yang bisa melakukan ini. Ini adalah konsep ruang, kejadian spasial tingkat kelima. Lin Ming tiba-tiba teringat kata-kata Pak Tua nasib baik. Tanpa kesalahan, cincin spasial ini pasti dibuat oleh penatua tertinggi dengan pemahaman yang sangat tinggi dalam hukum luar angkasa. Ada kemungkinan dialah pemilik tulang-tulang tersebut. Saat Lin Ming hendak mencari cincin spasial lagi, saat ini hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Dia berbalik untuk melihat bayangan beberapa orang muncul bermil-mil jauhnya. Budak hantu. Reaksi pertama Lin Ming adalah berpikir bahwa orang-orang yang mengejarnya akhirnya berhasil menyusul. Namun dengan sedikit terkejut, dia melihat lebih dekat dan melihat bahwa sosok-sosok ini sebenarnya bukanlah budak hantu, melainkan seniman bela diri dari 4 kerajaan ilahi. Mereka adalah beberapa seniman bela diri yang awalnya memasuki kuil keajaiban sebelum Lin Ming. Bagi seniman bela diri penghancur kehidupan tingkat tinggi ke atas, penglihatan mereka memungkinkan mereka melihat segala sesuatu yang jaraknya belasan mil seolah-olah itu terjadi tepat di depan mereka. Dengan kata lain, mereka telah melihat segala sesuatu yang telah dilakukan Lin Ming sekarang. Hal ini menyebabkan Lin Ming mengerutkan alisnya. Saat hujan turun, dia belum memecahkan masalah para budak hantu tetapi sekarang masalah lain telah tiba. Di kuil yang penuh bahaya ini, Lin Ming tidak bisa membuang waktunya di sini. Bab 885, tidak masuk akal. Pada saat ini, Lin Ming tidak ingin membuat dirinya terlibat dalam kekacauan dengan orang lain. Dia dengan cepat menerima buah guntur dao ke dalam cincin spasialnya serta menyingkirkan cincin spasial yang tidak sempat dia lihat sekarang. Saat dia hendak pergi, beberapa sosok melintas dan muncul di depannya. Jadi itu adalah teman kecil Lin. Mengapa kamu tidak tinggal sebentar? Lin Ming mengerutkan kening. Dia melihat dan melihat ada 4 orang berdiri di depannya. Kelompok ini termasuk Yang Mu penghancur kehidupan tahap ke-7 muda yang heroik dari Kerajaan Ilahi 9 Tungku serta Laut Ilahi setengah langkah Ouye Kun dari Kerajaan Ilahi Peleburan Sublime. Ada juga seorang pemuda yang Lin Ming tidak tahu. Meskipun budidaya pemuda ini hanya pada tahap ke-6 penghancuran kehidupan, fondasinya sangat dalam. Dia jauh lebih kuat dari Situ Luosha. Ini adalah 3 elit muda yang paling mencengangkan di benua langit tumpahan. Mereka dipimpin oleh seorang parubaya berpakaian biru, yang budidayanya sangat mengesankan di awal Laut Ilahi. Lin Ming memiliki kesan samar tentang pria parubaya ini. Dia berasal dari klan keluarga tingkat Tanah Suci yang merupakan pengikut Kerajaan Ilahi Peleburan Sublime. Klan keluarga mereka bermarga Sun, dan Sun parubaya ini adalah tokoh penting dalam klan keluarganya. Meskipun budidaya Elder Sun ini berada di awal Laut Ilahi, fondasinya tidak bisa dianggap terlalu dalam, dia jauh lebih buruk dari si Bai. Dia kemungkinan besar hanya berhasil menerobos ke Laut Ilahi dengan menemukan peluang keberuntungan. Tipe orang seperti ini tidak terlalu menakutkan. Bagaimanapun, Lin Ming tetap tidak akan meremehkannya. Mereka berempat memiliki luka yang menutupi tubuh mereka, seolah-olah mereka baru saja mengalami pertempuran brutal. Mereka yang berasal dari Kerajaan Ilahi 9 Tungku dan Kerajaan Ilahi Peleburan Sublime telah masuk dalam 2 kelompok terpisah, namun sekarang mereka telah berkumpul dan keempatnya telah tersebar dari kelompok aslinya. Kemungkinan besar mereka telah mengalami banyak pertempuran sengit, dan kerugian mereka mungkin tidak terlalu kecil. Salam untuk kalian semua, apakah Anda punya sesuatu untuk ditanyakan kepada saya? Meskipun nada Lin Ming damai, masih agak dingin. Selama masa sensitif ini, dia tidak berpikir bahwa sekelompok orang ini akan menghentikannya hanya untuk menyambutnya. Haha, teman kecil Lin, aku bertanya-tanya kerangka apa yang ada di belakangmu itu. Elder Sun telah hidup selama tahun 1700 sampai tahun 1800 tahun, penglihatannya tidak lebih buruk dari Lin Ming. Dia bisa merasakan tekanan luar biasa yang terpancar dari medan gaya di sekitar kerangka yang belum menyebar bahkan setelah puluhan ribu tahun. Orang yang telah meninggal ini pasti memiliki tingkat kekuatan yang mengerikan saat mereka masih hidup. Dan, harta karun apa yang akan ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik yang luar biasa itu? Sulit untuk dibayangkan. Dan sebelum sekarang, dia jelas melihat Lin Ming mengambil harta kerangka ini. Meskipun Penatua Sun mempertahankan pengendalian diri yang cukup, ketiga pemuda di sampingnya sudah memiliki mata yang bersinar. Saat mereka melihat Lin Ming, air liur hampir menetes ke dagu mereka.
Jika mereka bisa mendapatkan warisan karakter seperti itu akan menjadi peluang keberuntungan yang sangat besar. Mereka bahkan mungkin bisa mengandalkan itu untuk menjadi yang tertinggi di bawah langit. Jika memungkinkan, mereka pasti tidak ingin menyinggung Lin Ming. Namun dengan manfaat besar yang menanti mereka, situasinya telah berubah. Selain itu, menurut pendapat mereka, pada tahun terakhir ini Lin Ming mungkin telah menembus tahap kedua penghancuran kehidupan, namun hanya sedikit lompatan dalam budidayanya tidak akan membuatnya cocok dengan pusat kekuatan Laut Ilahi. Dan ketiga pemuda itu juga bukanlah orang-orang kubis yang lemah. Jika keempatnya bergabung, kurang lebih terjamin bahwa mereka akan mampu mengalahkan Lin Ming dan mencuri hartanya. Jika mereka bisa membunuh Lin Ming, itu akan menjadi lebih sempurna. Maka mereka tidak perlu khawatir bahwa mereka akan memicu pembalasan Lin Ming di masa depan. Kerangka ini ditinggalkan oleh penatua tertinggi yang meninggal di sini. Apalagi yang perlu dikatakan mengenai hal ini? Lin Ming dengan tenang menelusuri cincin spasialnya. Dia punya firasat samar bahwa masalah hari ini tidak akan berakhir dengan damai. Penatua Sun tertawa ketika matanya menyapu area sekitarnya, kenapa saya tidak melihat keberuntungan senior di sini? Karena Penatua Sun tidak melihat Patua Nasib Baik, dia selalu memiliki keraguan dalam pikirannya. Jika Patua Nasib Baik ada di sini maka dia bisa membunuhnya dengan satu telapak tangan. Senior Good Fortune berada di alam dimensi tetangga. Jika ada suatu hal yang ingin Anda konsultasikan dengannya maka Anda dapat pergi menemuinya. Lin Ming berkata dengan santai, berharap menggunakan reputasi Patua Nasib Baik untuk menakuti Tetua Sun. Lin Ming tidak takut pada orang-orang di depannya tetapi dia juga tidak ingin bertarung. Pertempuran apapun akan menyebabkan lonjakan energi di area sekitarnya. Mungkin itu cukup untuk menarik perhatian pemuda iblis aneh itu dan budak hantu Asura miliknya. Haha, Penatua Sun menelusuri janggut panjangnya. Saya benar-benar mencari senior Good Fortune tentang beberapa hal. Bagaimana kalau teman kecil Lin mengantar lelaki tua ini untuk melihat keberuntungan senior? Penatua Sun bukanlah orang bodoh karena telah hidup begitu lama. Dia pastinya tidak akan tertipu oleh trik kecil Lin Ming. Kalimat menyelidik ini saja sudah cukup. Jika Patua Nasib Baik tidak benar-benar terpisah dari Lin Ming, dan Lin Ming ingin menghindari pertempuran, maka dia pasti akan membawanya menemui Patua Nasib Baik. Kalau tidak, kata-katanya sebelumnya adalah bohong. Kulit Lin Ming merosot. Dia dengan dingin berkata, saya tidak punya waktu. Dia tidak ingin bertarung di sini, tetapi jika dia terpaksa melakukannya maka dia akan melakukannya. Situasinya tidak sama seperti tahun lalu. Setelah menerobos tahap kedua penghancuran kehidupan dan membuka gerbang rasa sakit, dan bahkan memakan buah petir dao, seluruh tubuhnya kini dipenuhi dengan energi meluap yang tak tertahankan. Bagaimana dia bisa takut berperang? Hehe, Elder Sun hanya mengabaikan penghinaan dingin dalam kata-kata Lin Ming. Bibirnya melengkung membentuk senyuman. Dia sudah bisa memastikan bahwa karena beberapa alasan yang tidak diketahui, Patua Nasib Baik telah dipisahkan dari Lin Ming. Patriark Sun, anak laki-laki ini jelas sedang melakukan suatu tindakan. Jika kita bertindak bersama maka tidak peduli seberapa berbakatnya dia. Di hadapan pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi sejati, kejeniusan apapun yang dia miliki di masa depan tidak akan berguna setelah kita membunuhnya. Patriark Sun, Anda juga harus memiliki pagoda penyegel surga yang dapat mengunci suatu area, sehingga anak ini tidak dapat menunjukkan kecepatan aslinya. Kalau begitu, tidak akan ada cara baginya untuk melarikan diri. Ouye Kun menjilat bibirnya saat dia mengirimkan transmisi suara esensi sejati. Dia memiliki budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-6 dan juga setengah langkah menuju Laut Ilahi. Dengan meridian yang ungu bawaannya, dia memiliki keyakinan penuh pada kekuatan tempurnya sendiri. Seniman bela diri Laut Ilahi setengah langkah penghancuran kehidupan tahap ke-6 lebih kuat dari seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-7. Selain itu, dengan meridian yang ungu milik Ouye Kun dan pemahamannya tentang hukum dan konsep, dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan seseorang seperti Situ Yaoyue. Dia tidak akan seperti Lin Ming, yang akan menang tipis dengan kemenangan. Meskipun Lin Ming kini telah menembus tahap kedua penghancuran kehidupan, itu tidak berarti dia tidak dapat dihentikan. Bahkan jika Ouye Kun tidak bisa mengalahkan Lin Ming, dia tetap tidak akan dikalahkan juga. Selain itu, ada Yang Mu di sini, yang tidak lebih lemah dari dirinya, serta yang paling kuat, Patriark Sun. Jika mereka bertiga menyerang bersama-sama, maka dengan pagoda penyegel surga yang memotong jangkauan pergerakan Lin Ming, mengalahkannya sudah menjadi masalah yang diselesaikan. Bahkan membunuh Lin Ming seharusnya tidak terlalu sulit. Aku tahu, kata Penatua Sun sambil tersenyum. Dia terus berkata kepada Lin Ming, teman kecil Lin, manusia membagi uang secara merata dan seniman bela diri membagi harta secara merata. Ini semua sesuai dengan adat istiadat sekte yang saleh. Jika banyak seniman bela diri menemukan harta karun bersama, mereka akan membagikan harta itu sesuai dengan tingkat kekuatannya. Teman kecil Lin, saat ini kami memiliki 5 orang di sini, dan Anda memperoleh 3 harta karun. Ada buah aneh, gelang, dan cincin spasial. Karena saya yang terkuat di sini, bagaimana kalau Anda memberi saya kesempatan untuk memilih harta mana yang akan diambil terlebih dahulu? Karena sepertinya Anda memakan sebagian dari buah aneh itu, kami akan menyerahkannya sepenuhnya kepada Anda. Adapun harta lainnya akan diserahkan kepada ketiga juniornya. Bagaimana? Saat Penatua Sun perlahan berbicara, Ouye Kun sangat gembira.
Penatua Sun pasti akan memilih cincin spasial Tuan yang sudah mati itu, pasti ada lebih banyak harta di dalamnya, dan dia akan dapat membagi sebagian dari manfaat itu juga. Adapun buah aneh itu, sepertinya itu adalah buah dengan atribut petir yang tidak akan memberikan banyak manfaat baginya, jadi tidak masalah apakah dia mendapatkannya atau tidak. Hahaha, Lin Ming tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sikap tidak tahu malu ini benar-benar merupakan pengalaman yang membuka mata. Mengapa kamu tertawa? Suara Penatua Sun tiba-tiba berubah menjadi sedingin es. Temukan harta karun bersama. Hanya orang sepertimu yang bisa mengucapkan kata-kata menyedihkan yang tidak tahu malu. Anda benar-benar telah memperluas pikiran saya hari ini. Hehe, Penatua Sun tertawa sinis beberapa kali sebelum berkata, kami berempat ditangkap oleh kerumunan binatang buas di alam dimensi terdekat. Jika bukan karena kami memblokirnya untuk Anda pasti sudah terjebak dalam perangkap mereka. Mungkin Anda sudah terkoyak dan terbiasa mengisi perut mereka sekarang. Bagaimana Anda masih memiliki kesempatan beruntung? Anda mendapatkan harta karun ini hanyalah keberuntungan Anda, tetapi penghargaan yang lebih besar adalah milik kami. Kamu benar-benar bingung antara benar dan salah dan memutarbalikkan apa yang hitam dan putih. Kamu dikejar oleh kerumunan binatang buas itu dan terpisah dari kelompok utamamu, dengan menyedihkan menuju ke sini, namun kamu berhasil mengubah semua itu dengan mengatakan bahwa kamu memblokir musuh untukku. Memikirkan bahwa sampah sepertimu yang berhasil masuk ke Laut Ilahi secara kebetulan berani menyebut diri mereka yang terkuat, itu benar-benar menggelikan. Dan bagi sampah sepertimu yang mengatakan bahwa kamu akan memilih harta mana yang akan diambil terlebih dahulu, haha. Saya telah menempuh jalan seni bela diri selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak pencuri dan pembunuh, membunuh orang lain demi harta mereka. Tetapi memikirkan untuk bersaing memperebutkan harta seperti kamu sekarang dan bahkan melakukan sesuatu yang sangat menyedihkan dan menggunakan apa yang disebut jalan lurus untuk meyakinkanku, ini benar-benar pertama kalinya aku melihatnya. Kulit wajahmu sudah sangat tebal dan keras sehingga bisa digunakan sebagai bahan untuk armor level artefak Sein. Hati Lin Ming terbakar amarah, sehingga setiap kata yang diucapkannya dipenuhi dengan ejekan yang kejam dan tanpa ampun. Saat dia selesai, darah Penatua Sun membengkak ke wajahnya saat niat membunuh yang kental keluar darinya. Kamu junior bodoh. Anda pikir hanya karena Anda memiliki bakat tertentu, Anda tidak ada bandingannya di dunia ini. Izinkan saya memberitahu Anda, dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi sejati, Anda masih jauh dari mampu menandinginya. Karena kamu berani melanggar adat istiadat dan menghina seniormu, izinkan aku memberimu pelajaran yang baik atas kelakuan sembronomu hari ini. Saya akan membiarkan Anda merasakan perbedaan antara Anda dan pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi. Saat Penatua Sun berbicara, dia mengusap cincin spasialnya dan melemparkan sebuah pagoda. Pagoda ini menjulang tinggi diiringi hembusan angin kencang, langsung melebar hingga setinggi puluhan kaki. Pagoda ini menekan langit, segera mengunci area terdekat. Alasan Elder Sun berani menyerang Lin Ming adalah karena harta karun ini. Jika tidak, kecepatan Lin Ming akan sangat memusingkan baginya. Jika dia tidak bisa membunuh Lin Ming maka masalahnya di masa depan tidak akan ada habisnya. Pada saat yang sama, Lin Ming langsung mengeluarkan 800.000 Jin Great Desolate Blood Halberd. Saat Great Desolate Blood Halberd jatuh ke tangan Lin Ming, rasanya pas. Jika kamu ingin melawan Patriark Sun maka kamu harus melewatiku terlebih dahulu. Sebelum Penatua Sun melakukan apapun, Ouye Kun sudah bergerak terlebih dahulu. Ouye Kun adalah individu yang sangat angkuh dan sombong. Sebelumnya, pusat perhatian Lin Ming terlalu berlebihan, itu telah sepenuhnya menekannya. Dibandingkan dengan Lin Ming, dia hanyalah bintang kecil yang bersinar di dekat bulan yang terik. Dia hanya terlihat biasa saja dan tidak istimewa sama sekali. Bagaimana mungkin dia yang sombong bisa bahagia dengan hal ini? Dia sudah lama ingin menguji kekuatan Lin Ming. Pedang Dao Agung. Ouye Kun mengembangkan pedang panjang berwarna putih dari cincin spasialnya. Cahaya pedang melonjak keluar, membentang tanpa henti. Dia tidak menyangka bisa mendapatkan keuntungan dalam pertempuran ini. Tapi itu sudah cukup selama dia tidak kalah dari Lin Ming. Menurutnya, dia sendiri yang enggan bersaing dengan Lin Ming, apalagi dengan pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi yang ditambahkan ke dalamnya. Pertarungan ini sudah dimenangkan. Pada akhirnya, satu-satunya kebenaran yang penting adalah Lin Ming akan mati di bawah tangannya. Cahaya pedang membubung ke langit. Ouye Kun menyeringai galak. Abaikan. Hati Lin Ming terbakar dengan amarah yang mengamuk saat ini. Melawan cahaya pedang Ouye Kun yang tak terbatas, yang dia lakukan hanyalah mengayunkan tombaknya. Dengan semangat bertarung peraknya dan kekuatan gerbang rasa sakit yang dituangkan ke dalamnya, teror kekuatan 2 juta jin bisa dibayangkan. Dengan suara ledakan, cahaya pedang itu terkoyak seperti kertas. Murid Ouye Kun langsung berkontraksi. Ia tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi. Bagaimana cahaya pedangnya bisa begitu rapuh hingga hancur pada kontak pertama. Dia berteriak ketakutan, tapi tidak ada waktu baginya untuk memberikan respon yang efektif sebelum cahaya tombak itu menghantam dadanya. Tubuh Ouye Kun tiba-tiba bergetar ketika seluruh tulang rusuknya hancur dan organ-organnya pecah. Tubuhnya terbang mundur, jatuh ke tanah seperti sekantung daging lembek. Hanya dalam satu serangan, Ouye Kun telah terluka hingga di ambang kematian, sama sekali tidak mampu melawan. Bab 886, 2 tahun untuk mengambil kepalamu.
Tubuh Ouyekun yang lemas terbang 10 mil ke belakang sebelum jatuh ke tanah, menyebabkan awan debu bergejolak. Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau tidak. Ketika Penatua Sun melihat ini, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Ouyekun adalah tokoh penting kerajaan ilahi peleburan Sublime dan dia bahkan telah mengambil setengah langkah ke Laut Ilahi. Hanya dalam beberapa tahun lagi dia akan menjadi penatua tertinggi Laut Ilahi, dan terlebih lagi, dia akan menjadi seseorang yang mengandalkan momentumnya sendiri untuk mencapai Laut Ilahi. Itu adalah pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi yang sesungguhnya. Jika sesuatu terjadi pada Ouyekun di sini, dialah yang harus bertanggung jawab. Selain itu, kekuatan Lin Ming jauh melebihi imajinasinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya dalam setahun, budidayanya hanya meningkat sedikit, jadi bagaimana kekuatannya bisa begitu besar? Jika ini terus berlanjut dalam 1 atau 2 tahun ke depan ketika budidayanya meningkat hingga batas kecil lainnya, bukankah dia akan mampu mengalahkan pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi biasa? Tidak hanya Penatua Sun yang bingung, tetapi bahkan Yang Mu pun merasakan ketakutan yang berkepanjangan atas apa yang baru saja dia saksikan. Dia senang dia tidak melakukan apapun beberapa saat yang lalu, kalau tidak, dia akan mengalami nasib yang sama dengan Ouyekun. Tingkat pertumbuhan Lin Ming terlalu mengerikan. Masa tersulit bagi seorang jenius adalah saat mereka masih bertumbuh. Mungkin saja mereka mati saat menjelajahi alam mistik, atau mungkin mereka akan dibunuh oleh orang lain. Lin Ming tidak memiliki latar belakang apapun, jadi lebih mudah baginya untuk tersandung ke dalam kecelakaan berbahaya. Khususnya, dia telah memprovokasi musuh besar di kerajaan ilahi Asura. Tapi sekarang tampaknya paling lama dalam 2 tahun ke depan, dia akan memiliki kekuatan untuk menjadi kaisar yang tak tertandingi. Penatua Sun merasa situasinya menjadi agak sulit, dia telah melompat ke atas harimau itu dan tidak ada cara baginya untuk mundur. Tapi saat ini, Lin Ming mengambil inisiatif untuk menyerang. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming berhadapan langsung dengan pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi. Energi berputar ke seluruh tubuhnya saat gerbang rasa sakit terbuka. Kekuatan 2 juta jin dikombinasikan dengan esensi sejati dari seniman bela diri penghancur kehidupan tahap kedua yang memuncak berlari ke tubuhnya. Arus listrik yang mengerikan memenuhi tepi Grid Desolate Blood Halberd sekaligus bercampur dengan kekuatan api. Dengan kekuatan Lin Ming saat ini, dia bisa dengan mudah menggunakan keterampilan bela diri dengan Grid Desolate Blood Halberd. Menembus pelangi, tombak itu menusuk dan cahaya tombak melewati kehampaan beberapa mil. Itu seperti gunung yang runtuh, tak terbendung dan tak tertahankan. Junior yang berani, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku? Elder Sun meledak dengan suara gemuruh yang keras. Dia mengembangkan pedang sepanjang 3 kaki dari cincin spasialnya dan dengan keras menebas cahaya tombak Lin Ming. Dia tidak berani menahan diri dengan serangan pedang ini. Angin pedang menebas seperti ombak yang mengamuk, kacau dan buas. Bang! Dengan ledakan yang mengguncang bumi, guntur dan api saling terkait. Terjadi ledakan yang mengerikan saat matahari tampak terbit di antara langit dan bumi. Konsep guntur dan api Lin Ming telah menjadi lebih dalam, dan selain peningkatan budidayanya, penetrating rainbow-nya saat ini berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Adapun Elder Sun, dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi. Meskipun dia adalah yang terlemah di antara pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi, dia bukanlah orang lemah yang menunggu untuk dicincang. Pedangnya menembus api yang mengepul dengan kekuatan yang tak terbendung, membagi matahari terbit menjadi 2. Energi ledakan terpecah, masih menyapu ke arah Elder Sun. Sebuah cahaya terang muncul di mata Penatua Sun. Pedangnya menyala 2 kali, menghamburkan energinya. Adapun Lin Ming, dia menghancurkan tombaknya melawan cahaya pedang yang sangat lemah, memecahnya dan kemudian dengan cepat mundur ke belakang. Pertukaran gerakan ini seimbang. Penatua Sun merasakan sensasi mati rasa merayapi lengannya, kengerian mulai memenuhi hatinya saat kepanikan menguasai pikirannya. Dia sebenarnya seimbang dengan Lin Ming. Apakah ini berarti bahwa pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi yang lebih lemah darinya akan jatuh ke tangan Lin Ming? Harus diketahui bahwa meskipun Penatua Sun mengandalkan peluang keberuntungan untuk menyeberang di Laut Ilahi hanya dengan budidaya penghancuran kehidupan tahap kelima, dan dia dianggap sebagai salah satu penguasa Laut Ilahi terlemah, kenyataannya ada beberapa yang bahkan lebih buruk dari itu. Dia, yaitu, seniman bela diri penghancur kehidupan tahap kelima yang juga mengandalkan peluang keberuntungan untuk memasuki Laut Ilahi, dan juga mendekati akhir hidup mereka. Pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi semacam itu akan dikalahkan oleh Lin Ming. Dengan kata lain, Lin Ming saat ini sudah memiliki kekuatan yang setara dengan seorang kaisar. Itu berarti dia sama dengan master penghancur kehidupan tahap ke-8 yang pernah hidup. Ketika Penatua Sun sampai pada kesimpulan ini, dia merasa tidak percaya. Bagaimana Lin Ming bisa membuat begitu banyak kemajuan dari tahap pertama ke tahap kedua penghancuran kehidupan? Ini sama dengan orang lain yang membuat 3 atau lebih peningkatan dalam batas budidaya kecil. Dia sudah muak dengan penyesalan karena memilih untuk melawan Lin Ming. Jika Lin Ming adalah pembangkit tenaga listrik penghancuran kehidupan yang normal, maka dia setidaknya bisa mengandalkan cadangan esensi sejati yang lebih dalam dari alam Laut Ilahi serta daya tahan yang lebih besar untuk mengalahkannya. Tapi daya tahan Lin Ming telah menjadi terkenal hingga menakutkan. Elder Sun sama sekali tidak memiliki keuntungan sedikit pun di sini. Karena dia menyinggung Lin Ming dan tidak bisa membunuhnya, ini memang berita buruk baginya. Saat Penatua Sun mencoba mencari cara untuk menghadapi akibat dari pilihannya, Lin Ming menyerang sekali lagi. The Great Desolate Blood Halberd menebas dan cahaya dingin melonjak dari tepi tombak.
Sebelum gerakan itu dikirim, seluruh ruang di sekitarnya tiba-tiba retak seperti cermin pecah saat sejumlah besar kekuatan ruang menyembur keluar dari celah ruang angkasa, berkumpul bersama untuk membentuk badai luar angkasa yang mengerikan. Badai luar angkasa ini menyatu dengan kekuatan api dari api bintang terbakar, membentuk bencana angin dan api. Kubur surga, sialan semuanya. Penatua Sun juga tergerak dalam kemarahan yang berkobar. Dia menebas pedangnya dan cahaya pedang seputih salju membentuk gelombang setinggi 1000 kaki, berisi konsep air yang dalam. Penatua Sun telah berada di Laut Ilahi selama bertahun-tahun, dan dia bukannya tanpa kesuksesan. Setidaknya, konsep airnya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Aliran penggerak naga putih. Sebuah serangan terjadi dan segala sesuatu dalam jarak 10 mil membeku, mengubah dunia menjadi negeri ajaib musim dingin. Namun, meskipun serangan Tetua Sun akhirnya berhasil membekukan kehampaan yang hancur, es tersebut masih pecah saat tombak darah sunyi besar dan beratnya yang berbobot 800.000 jin menghancurkan es, tak terbendung. Bang, Penatua Sun dikirim terbang mundur, darah berjatuhan di tubuhnya. Adapun Lin Ming, dia juga merasakan lengannya mati rasa karena shock. Jika pertarungan ini terus berlanjut maka dia mungkin tidak akan bisa menang. Dan bahkan jika dia menang tipis, itu masih akan menghabiskan seluruh kekuatannya. Jika budak hantu datang pada saat itu maka dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Lin Ming tiba-tiba membalikkan cahaya tombaknya. Kekuatan ruang bercampur dengan konsep api pemusnahan dan api bintang terbakar meletus keluar, melolong saat melesat ke dunia. Hukum pemusnahan, rantai bintang. Dengan suara ledakan yang keras, medan kekuatan dari pagoda penyegel surga yang mengunci area ini tiba-tiba hancur. Penatua Sun juga gemetar, wajahnya paling pucat, jiwanya telah terhubung ke medan gaya. Dalam serangan sebelumnya, dia terpaksa mentransfer seluruh kekuatannya untuk menahan serangan Lin Ming, jadi dia tidak mampu mempertahankan kekuatan pagoda penyegel surga. Dengan demikian, pesona energi secara alami dihancurkan oleh Lin Ming. Saya akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Lin Ming menginjak Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, berkedip 10 mil jauhnya dengan satu langkah. Ini di luar kemampuan Penatua Sun untuk bereaksi. Dalam pertarungan frontal dia setara dengan Lin Ming, namun dalam hal kecepatan dia selamanya akan menempati peran inferior. Langkah Lin Ming kebetulan membawanya tepat di samping Ouyei Kun yang setengah mati. Warna kulit Elder Sun benar-benar berubah saat dia melihat ini. Tidak. Dia ingin menebas dengan cahaya pedangnya untuk mencegat Lin Ming, tapi itu sudah terlambat. Tombak darah sunyi besar dihancurkan dengan kekuatan gunung dan sungai. Bang, bumi pecah seolah-olah ada meteor yang menabraknya. Sebuah lubang besar muncul di tanah. Ouyei Kun menerima beban terberat dari serangan mematikan ini. Setelah kehilangan seluruh esensi sejati tubuhnya, mustahil bagi tubuh fananya yang rapuh untuk menahan dampak seperti itu. Tubuhnya langsung berubah menjadi abu tanpa ada satupun kerangkanya yang tersisa. Kamu berani membunuh Pangeran Kerajaan Ilahi Peleburan yang agung. Dia adalah pusat kekuatan Laut Ilahi di masa depan dari Kerajaan Ilahi Peleburan Sublime. Penatua Sun merasakan seluruh tubuhnya menjadi sedingin es. Lin Ming sudah memiliki perseteruan darah yang tak terpadamkan dengan Kerajaan Ilahi Asura, dan sekarang dia bahkan ingin menyinggung Kerajaan Ilahi Peleburan Sublime. Seorang Master Laut Ilahi setengah langkah yang hanya beberapa tahun lagi dari menjadi Raja Laut Ilahi sejati telah dieliminasi oleh Lin Ming di sini, berubah menjadi abu. Seorang seniman bela diri yang bisa melangkah ke Laut Ilahi dengan kekuatannya sendiri memiliki nilai yang tak ternilai bagi Kerajaan Ilahi. Bahkan 10 juta batu esensi roh tidak dapat ditukar dengan satu pun. Menarik. Jadi jika dia ingin membunuhku, aku tidak bisa membunuhnya sebagai balasannya. Jika bukan karena kekuatanku melebihi ekspektasi si idiot itu, aku khawatir yang mati sekarang adalah aku. Haruskah aku duduk saja di sini dan membiarkan kalian yang bodoh melakukan apa yang kalian inginkan dan tidak berpikir untuk membalas? Apa menurutmu aku bisa menerima hinaan seperti itu? Adapun menyinggung Kerajaan Ilahi Peleburan yang sublim. Jika Kerajaan Ilahi Peleburan Sublim ingin melakukan apapun padaku, pertama-tama mereka harus mempertimbangkan dengan hati-hati konsekuensi buruk dari memburuku. Lin Ming tidak takut menyinggung Kerajaan Ilahi Peleburan Sublime. Jika ini terjadi setahun yang lalu, dia benar-benar akan menelan hinaan itu dan membiarkan Ouyei Kun hidup. Kalau tidak, jika Kerajaan Ilahi Peleburan Agung bergabung dengan Kerajaan Ilahi Asura, bahkan klan dewa yang tertinggal pun tidak akan mampu menghentikan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Tapi Lin Ming saat ini telah membuka gerbang rasa sakit dan budidayanya juga meningkat. Terlebih lagi, dia akan segera masuk ke tahap ketiga penghancuran kehidupan. Begitu dia akhirnya melangkah ke tahap ketiga penghancuran kehidupan, pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi tingkat bawah tidak lagi menjadi tandingannya. Adapun karakter tingkat atas seperti Situ Haotian, sementara ia masih jauh dari lawan mereka, Lin Ming masih bisa mengandalkan kecepatan hantu dan luar biasa untuk melarikan diri. Ada juga sejumlah besar batu esensi roh kelas atas di cincin spasialnya. Itu lebih dari cukup untuk menembus tahap keempat penghancuran kehidupan. Pada saat itu, tidak akan ada banyak pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi di benua tumbuhan langit yang mampu menjadi ancaman baginya. Kerajaan Ilahi Peleburan Luhur mengejarnya. Mari kita lihat apakah mereka punya nyali untuk mencobanya terlebih dahulu. Dan untuk masalah hari ini, Lin Ming adalah orang yang benar, dialah yang menduduki platform kebenaran dan penalaran di sini. Membunuh Ouyei Kun adalah respons yang bisa dibenarkan. Kerajaan Ilahi Peleburan yang sublim hanya bisa menyedot keluhan ini. Kamu
Penatua Sun menelan ludah, tidak tahu harus berkata apa. Keempat kerajaan ilahi adalah monster raksasa, mereka selalu menindas orang lain, kapan pernah ada orang lain yang menindas mereka. Tapi sekarang, Lin Ming langsung menamparkan wajah kerajaan ilahi peleburan Sublime. Dan tokoh-tokoh tingkat tinggi dari kerajaan ilahi peleburan Sublime kemungkinan besar akan menutup mulut mereka dan memaafkan masalah ini. Mereka telah belajar dari menyaksikan penderitaan kerajaan ilahi Asura. Bahkan, mereka mungkin berusaha mati-matian untuk menutupi apa yang terjadi di sini. Bagaimanapun, bahkan jika tindakan Lin Ming benar, ini masih merupakan masalah yang memalukan. Dan itu kamu juga, saya akan mencatat dendam ini. 2 tahun dari sekarang, aku akan datang untuk mengambil kepalamu. Lin Ming mencibir pada Penatua Sun. Meskipun dia tidak bisa membunuhnya sekarang, membunuhnya 2 tahun dari sekarang akan mudah. Pada saat itu, Penatua Sun merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam 9 jurang bawah. Dia benar-benar tidak berdaya menghadapi ancaman yang terang-terangan ini. Apalagi 2 tahun, dia mungkin bukan lawan Lin Ming lagi dalam 1 tahun. Tidak, aku tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu monster ini membalas dendam. Kalau tidak, aku hanya akan menunggu kematian. Saya harus mengasingkan diri jauh-jauh, saya harus menemukan pulau terpencil yang jauh untuk dikunjungi dan tidak muncul selama 3.000 tahun. Penatua Sun sudah mengambil keputusan. Bahkan jika klan keluarganya dimusnahkan, dia tetap tidak akan muncul di dunia. Baginya, menjalani hari-harinya dalam ketakutan dan gentar, bersembunyi seperti serangga, itu masih lebih baik daripada mati. Terhadap Lin Ming, dia tidak merasakan apapun selain ketakutan yang mendalam dan firasat. Pada saat ini, Elder Sun melihat jari Lin Ming bergerak. Kemudian, medan gaya dengan cepat melewatinya, seolah-olah meninggalkan sesuatu di dalam tubuhnya. Apa yang telah kamu lakukan? Penatua Sun sangat terkejut. Lin Ming diam-diam meninggalkan sesuatu di dalam tubuhnya, namun dia tidak dapat menemukannya. Itu adalah tanda penelusuran, tidak bisakah kamu merasakannya? Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu melarikan diri sesuai keinginanmu? Oh iya, aku sudah lupa. Kamu masih belum berhasil memahami semangat bertarung, jadi kamu tidak bisa merasakannya. Lin Ming berkata tanpa keberatan. Semangat bertarung adalah perwujudan dari kemauan seni bela diri. Ia bisa hidup selama puluhan atau bahkan ratusan ribu tahun tanpa memudar. Di dunia saat ini, tidak ada seorang pun yang mampu membatalkan tanda penelusuran roh pertempuran perak ini, dan itu karena tidak ada seorang pun di benua tumpahan langit yang memiliki tingkat semangat pertempuran yang sebanding dengan Lin Ming. Babak 887, Klan Valet Kirin Listrik. T tanda penelusuran. Saat Elder Sun bertemu dengan tatapan Lin Ming, dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi sedingin es. Baik atau buruk, dia tetaplah seseorang yang telah hidup selama lebih dari 1000 tahun dan telah mengalami banyak metode melacak orang lain, tetapi dia belum pernah mengalami tanda penelusuran seperti itu sebelumnya. Dia hanya bisa samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya, tapi apa sebenarnya yang telah dilakukan Lin Ming padanya, dia tidak tahu. Apakah menurutmu tanda penelusuranmu bisa bertahan selamanya? Kata Penatua Sun, dahinya basah oleh keringat. Semua kemampuan Lin Ming terlalu aneh. Karena Lin Ming tidak menyembunyikan bahwa dia telah meninggalkan jejak pada dirinya, ini mungkin sangat sulit untuk dibatalkan. Namun, dia masih menunggu beberapa kemungkinan harapan. Jika mendiang penatua tertinggi Laut Ilahi yang dekat dengan yang tertinggi di bawah langit bersedia membantu, maka mereka mungkin dapat membatalkan tanda penelusuran ini. Sepertinya Lin Ming telah melihat melalui pikiran Elder Sun. Dia sedikit tersenyum dan berkata, sepertinya klan keluargamu memiliki hubungan yang baik dengan kerajaan ilahi peleburan Sublime. Apakah Anda berpikir untuk meminta Paman Agung Kekaisaran Peleburan Luhur Ouye Hua untuk membatalkan tanda penelusuran saya? Baiklah, kamu bisa mencobanya. Lin Ming mencibir. Menghapus tanda semangat tempurnya pada dasarnya adalah pertarungan antar roh pertempuran. Dalam hal pertarungan semangat tempur, siapa yang bisa mengalahkannya di benua tumpahan langit? Kamu. Elder Sun gemetar saat dia mendengar keyakinan cepat yang mengikat kata-kata Lin Ming. Jelas sekali bahwa dia yakin Ouye Hua tidak memiliki kemampuan untuk membantunya. Setelah menderita kerugian di bawah Lin Ming karena dia terlalu meremehkannya, Penatua Sun tidak lagi berani meremehkannya. Karena Lin Ming berani mengucapkan kata-kata ini, dia harus yakin pada dirinya sendiri. Dan di dekatnya Penatua Sun, Yang Mu dan para elit muda lainnya juga berkeringat. Sejujurnya, salah jika mengatakan bahwa mereka tidak merasa tergoda oleh keserakahan setelah mengetahui bahwa Lin Ming telah mendapatkan peninggalan yang ditinggalkan oleh Penatua tertinggi kuno. Tapi, Yang Mu bukanlah seseorang dari kerajaan ilahi peleburan sublim sehingga Penatua Sun kemungkinan besar tidak akan memberinya banyak, jika ada, manfaatnya. Inilah alasan dia tidak menyerang Lin Ming. Kini setelah dia menyaksikan nasib menyedihkan Tetua Sun dan kematian Ouye Kun yang mengenaskan, dia merasa takut setengah mati. Dia menghitung bintang keberuntungannya sehingga dia tidak memutuskan untuk melakukan sesuatu yang gegabah. Kalau tidak, dia akan mati tanpa penguburan. Kamu, apa yang kamu inginkan? Suara Tetua Sun menjadi sangat lemah. Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan Lin Ming. Jika memohon sambil berlutut bisa berhasil, maka dia akan mengabaikan harga dirinya dan melakukan hal itu. Lin Ming tidak mau repot dengan Elder Sun ini. Dengan berpikir cepat, dia dengan hati-hati menerima kerangka penatua tertinggi kuno ke dalam cincin spasialnya, bersiap untuk pergi.
Jika dia meninggalkan kerangka itu di sini maka kemungkinan besar kerangka itu akan dirampok dan dirusak oleh orang-orang ini. Entah itu kristal ilahi di tengkorak kerangka itu atau kerangka itu sendiri, semuanya adalah harta karun tertinggi. Mereka bisa digunakan untuk menempa senjata mistik atau bahkan disuling menjadi bahan alkimia. Jika orang lain akan melakukan penistaan terhadap kerangka ini maka dia mungkin akan mengambilnya sendiri. Aku akan membeli hidupku dengan batu esensi roh, 5 juta, tidak, 8 juta batu esensi roh. Jangan bunuh aku. Mata Penatua Sun membelalak. Setelah menyebutkan harga 8 juta batu esensi roh, dia menggigit bibirnya hingga berdarah. Klan keluarganya tidak memiliki latar belakang yang sama dengan kerajaan ilahi Asura. Baginya, 8 juta batu esensi roh adalah jumlah yang sangat besar, mengambil begitu banyak kekayaan sangatlah merugikan. Meskipun kehidupan pembangkit tenaga listrik laut ilahi jauh melampaui nilai 10 juta batu esensi roh, itu tidak berarti bahwa pembangkit tenaga listrik laut ilahi mampu menghasilkan 10 juta batu esensi roh atau bahan lain yang setara. Lin Ming tidak repot-repot berbicara dengan Elder Sun. Setelah mendapatkan lebih dari 20 batu esensi roh kelas atas, dia tidak lagi membutuhkan terlalu banyak batu esensi roh. Batu esensi roh dalam jumlah besar hanya akan berguna untuk membeli obat-obatan yang relatif biasa untuk membuat pil roh segudang. Namun, memurnikan pil semacam itu sangat memakan waktu, dan pil dewa semacam ini paling berguna saat pertama kali digunakan. Ini tidak akan terlalu efektif untuk kedua kalinya. Mustahil mengandalkan pil ini untuk membuka paruh kedua 8 gerbang tersembunyi dalam, yang jauh lebih sulit untuk dibuka. 9 juta, 10 juta batu esensi roh. Penatua Sun hampir menggigit lidahnya saat seluruh ususnya terpelintir. Harga setinggi langit ini adalah batas yang bisa dia tawarkan, dan dia juga perlu meminjam sejumlah besar uang untuk mengumpulkan sebanyak itu. Tapi Lin Ming bahkan tampaknya tidak peduli dengan harga seperti itu. Lin Ming hanya menatap pohon guntur ilahi yang mencapai ke langit, mendesah dalam bahwa ia tidak bisa mengambil pohon ilahi ini. Pohon ilahi ini telah memperoleh kesadaran spiritual. Setelah menyerap kekuatan guntur yang paling murni selama puluhan ribu tahun ini, kekuatannya jauh melampaui pembangkit tenaga listrik laut ilahi manapun. Tidak mungkin bagi Lin Ming untuk mengambilnya dengan kekuatannya saat ini. Lin Lanjian, jangan memaksakan diri terlalu jauh, suara Elder Sun mulai terdengar histeris. Tidak peduli apa yang dia katakan, Lin Ming sepertinya mengabaikannya, bahkan tidak berkenan meliriknya. Ini membuatnya marah tetapi juga cemas di saat yang bersamaan. Lin Ming menggunakan persepsinya untuk memeriksa lagi bahwa dia tidak melewatkan apapun, dan kemudian kakinya menginjak Raja Wali Emas yang menghancurkan kekosongan, langsung menghilang. Mata Penatua Sun memerah. Tunggu, jangan pergi. Suara putus asa Elder Sun bergema dari belakangnya, tapi Lin Ming tidak peduli. Terhadap pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang lemah, Lin Ming tidak menempatkannya di dalam hatinya. Setelah beberapa kedipan mata, Lin Ming menghilang tanpa jejak. Tidak mungkin Penatua Sun bisa menyusulnya. Penatua Sun yang tertinggal tampak seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Dia menjatuhkan diri ke tanah, matanya linglung dan lesu. Ini sudah berakhir bagiku. Pemikiran ini bergema di benak Penatua Sun lagi dan lagi. Seniman bela diri sangat menghargai kehidupan mereka, dan terlebih lagi para pembangkit tenaga listrik laut ilahi. Mereka telah melewati alam penghancuran kehidupan yang paling menyedihkan dan menyakitkan, dan berhasil memperoleh umur panjang dan status tinggi. Di dunia yang hebat ini, selama mereka tidak berhasil menyinggung keberadaan yang kuat, mereka dapat melakukan apapun yang mereka mau. Siapa yang rela mati? Kematian sudah merupakan hal yang menyakitkan, tetapi tidak mengetahui kapan dia akan mati adalah hal yang lebih buruk lagi. 2 tahun terakhir hidupnya akan dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan yang merayapi setiap saat. Setiap hari yang berlalu berarti dia hanya mempunyai 1 hari lagi untuk hidup. Dan bagi seorang seniman bela diri seperti dia, ini bahkan bukan waktunya untuk menyelesaikan 1 putaran pengasingan pun. Ini hanya sekejap mata. Penatua Sun benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menjadi pemarah sesaat dan menyinggung Lin Ming? Kini dia hanya bisa menyesali perbuatannya sendiri. Selain Penatua Sun, Yang Mu dan para elit muda lainnya tidak berbicara karena takut mereka akan terlalu menstimulasi lelaki tua yang sarafnya tegang ini. Mereka menemukan bahwa Lin Ming adalah keberadaan yang jauh lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Kecepatan pertumbuhannya sungguh tidak terbayangkan. Mereka terus memikirkan betapa sengitnya Lin Ming di masa depan, tapi sekarang mereka tiba-tiba menyadari bahwa masa depan yang mereka pikirkan telah tiba di depan mereka. Sekarang, tidak ada satupun dari mereka yang berani memprovokasi Lin Ming lagi. Bahkan 4 kerajaan ilahi atau penatua tertinggi laut ilahi lainnya pun harus takut padanya. Kerajaan ilahi Asura dan Penatua Sun ini telah menjadi contoh yang baik tentang alasannya. Pada saat ini, di alam dimensi jauh yang terpencil dan suram, langit dipenuhi awan merah, tebal dan keruh seperti darah. Tanah ditutupi dengan pecahan loh batu dan semua loh ini diukir dengan huruf kuno yang misterius. Meskipun loh batu ini sangat keras, tulisan di atasnya kabur, sebuah bukti waktu yang telah berlalu sangat lama. Ini bukanlah bahasa umum di alam ilahi tetapi beberapa jenis sistem bahasa lainnya. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu benua tumpahan langit. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Sangat sulit untuk menyelidiki masalah-masalah yang telah terkubur dalam pasir waktu.
Bahkan pergi ke alam ilahi tidak akan banyak membantu, lagi pula, alam ilahi terlalu luas, ada banyak sekali dunia di alam bawah. Pengaruh benua tumpahan langit manakah yang memiliki hubungan dengan alam ilahi? Saat Lin Ming dengan santai duduk di atas tablet batu, dia mulai menyelidiki cincin spasial yang ditinggalkan oleh penatua tertinggi kuno. Di dalam lingkaran spasial ini, ada sederet huruf kecil. Untungnya surat-surat ini ditulis dalam bahasa alam ilahi, sehingga Lin Ming dapat memahaminya. Itu berkata, pembela petir tanpa bayangan klan Valet Listrik, Jiang Ziji. Jiang Ziji, itu nama dari tetua tertinggi yang meninggal saat duduk. Klan Elektrik Valet Kirin, seharusnya itu adalah klan asalnya. Elektrik Valet Kirin adalah salah satu dewa binatang dari alam ilahi. Keberadaannya mirip dengan Phoenix, naga sejati, dan Raja Wali bersayap emas. Ada lebih dari satu jenis dewa binatang di alam ilahi. Misalnya, ada beberapa jenis naga sejati. Darah skala terbalik yang diwarisi Lin Ming berasal dari garis keturunan Azure Dragon dan juga mengandung atribut keabadian. Selain itu, ada naga merah, naga darah, naga emas bercakar 5, semuanya dengan atribut uniknya masing-masing. Sedangkan untuk Elektrik Valet Kirin, itu adalah God Beast dengan atribut petir. Jiang Ziji berasal dari klan Valet Kirin Listrik, jadi dia harus ahli dalam konsep guntur dan konsep luar angkasa. Aku penasaran bagaimana klan ini dibandingkan dengan klan Phoenix kuno. Bisakah mereka berdiri tegak di alam ilahi? Klan dengan garis keturunan dewa binatang tidak akan kalah. Setidaknya, mereka harus menjadi salah satu kekuatan terbesar di alam ilahi. Pembela petir tanpa bayangan, di tengah ini seharusnya menjadi gelarnya. Dia mungkin disebut Kaisar tanpa bayangan atau Kaisar pembela petir. Lin Ming bergumam pada dirinya sendiri. Tentu saja, Kaisar yang dia maksud bukanlah pembangkit tenaga listrik laut ilahi di benua tumpahan langit. Kaisar semacam itu hanya bisa digunakan untuk menggambarkan pembangkit tenaga listrik tertinggi di alam bawah. Pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar di benua tumpahan langit adalah konsep yang sama sekali berbeda dari Kaisar alam ilahi. Setelah menggunakan persepsinya untuk menjelajahi cincin spasial, Lin Ming mulai menyelidiki apa yang ada di dalamnya. Ini adalah dimensi kecil yang benar-benar tersegel. Di dunia ini terdapat sinar matahari, rumput, danau, sungai, serta energi asal langit dan bumi. Energi asal ini bahkan lebih kaya daripada di luar. Tampak jelas bahwa dunia kecil ini memiliki kemampuan mengumpulkan energi asal langit dan bumi. Dengan demikian, seorang seniman bela diri pasti bisa memasuki lingkaran spasial ini untuk berlatih. Dan karena Lin Ming bisa membawa cincin spasial ini, fungsinya bisa dibayangkan. Di tengah dimensi kecil ini, terdapat sebuah istana yang diukir dari batu giok roh. Dan di belakang istana ini ada taman obat yang luas. Saat Lin Ming melihat ini, dia menghela nafas dengan emosi. Inilah perbedaan penting antara cincin spasial umum dan cincin yang dibuat dengan spatial genesis. Jenis cincin spasial khusus ini dapat berisi taman obat, artinya seorang seniman bela diri dapat membawa taman obat bersamanya. Dengan demikian, segala jenis tanaman obat yang mereka temukan bisa langsung ditempatkan di dalam kebun obat ini. Harta karun semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh seorang alkemis biasa. Ketika persepsi Lin Ming memasuki kebun obat, dia sebenarnya menemukan bahwa sebagian besar tanaman obat di sana telah mati karena tidak ada yang merawatnya. Lagi pula, sebagian besar tanaman obat tidak dapat bertahan selama puluhan ribu tahun, dan kondisi pertumbuhannya juga sangat sulit. Mereka perlu mengonsumsi energi asal langit dan bumi dalam jumlah besar, dan jika tidak diberi makan, mereka akan mati. Menginginkan mereka bereproduksi sebelum mereka mati dalam situasi ini adalah hal yang mustahil. Namun, meskipun lebih dari 90% tanaman obat telah mati, masih kurang dari 10% yang bertahan. Jenis tanaman obat ini adalah jenis yang dapat hidup dalam waktu yang sangat lama. Mereka bisa tumbuh selama 100.000 tahun tanpa mati. Beberapa telah tertidur lelap, dan beberapa bahkan dipenuhi dengan vitalitas hidup. Energi roh yang dilepaskan oleh tanaman obat yang mati dan sekarat semuanya telah diserap oleh mereka. Seniman bela diri umat manusia, binatang buas yang ganas, tanaman obat tanaman, semua ini adalah eksistensi yang menentang kehendak langit. Mereka bersaing ketat satu sama lain dan mengikuti survival of the fittest. Dalam kompetisi yang sangat brutal ini, pemenang akan tetap hidup dan yang kalah akan mendapatkan nutrisi. Jadi, meskipun tidak banyak tanaman obat yang tersisa di sini, masing-masing tanaman tumbuh dengan jelas dengan energi asal-usul langit dan bumi yang terkandung di dalamnya. Babak 888, Warisan Valet Listrik. Tanaman obat ilahi ini semuanya telah terakumulasi selama puluhan ribu tahun. Meskipun energi asal langit dan bumi dalam cincin spasial kurang karena kelalaian, karena banyaknya waktu yang telah berlalu, itu lebih dari cukup untuk berhasil mengumpulkan harta karun yang menakjubkan. Pohon anggur abadi bodi 120.000 tahun, 110.000 bambu hantu setan, 110.000 buah naga surga suci. Lin Ming memiliki pemahaman mendalam tentang betapa berharganya materi surgawi ini. Dia merasakan jantungnya berdebar kencang saat dia melihat semuanya. Ini benar-benar panen yang luar biasa. Harus diketahui bahwa bahkan di alam ilahi, ramuan obat berusia 100.000 tahun masih sangat sulit ditemukan. Ini karena terlalu memakan waktu untuk mengolahnya. Hanya sekte-sekte besar dengan warisan ratusan ribu atau jutaan tahun yang akan menanam tanaman obat jenis ini sehingga keturunan mereka dapat memanfaatkannya.
Metode mewariskan warisan ini dari generasi ke generasi berulang kali merupakan cara untuk memberkati keturunan mereka. Dengan ramuan obat ini, saya akhirnya memiliki peluang untuk membuka paruh kedua 8 gerbang tersembunyi dalam. Kesulitan membuka 4 gerbang tersembunyi dalam yang terakhir jauh lebih tinggi daripada membuka 4 gerbang tersembunyi yang pertama. Khususnya gerbang kehidupan dan gerbang kematian. Itu adalah 2 gerbang yang paling sulit dibuka. Di alam ilahi, ada banyak sekte terhebat dan jenius yang dikaruniai surga yang berkultivasi ganda dalam tubuh dan esensi. Tetapi bahkan bagi mereka, begitu mereka menemukan 2 gerbang terakhir ini, mereka akan merasa sangat sulit untuk membukanya. Tentu saja, setelah gerbang kematian, 9 bintang istana Dao berada pada tingkat kesulitan yang sangat berbeda. Seseorang tidak hanya membutuhkan materi surgawi, tetapi mereka juga membutuhkan pemahaman tentang Dao. Jika aku menggunakan semua ramuan obat ini maka itu sudah cukup bagiku untuk membuka 2 atau 3 gerbang lagi. Yah, mudah-mudahan cukup untuk setidaknya 2 gerbang. Panen yang begitu besar telah memecahkan salah satu masalah terbesar Lin Ming. Dia tidak perlu khawatir akan membutuhkan ramuan obat untuk waktu yang lama sekarang, jadi bagaimana mungkin dia tidak bersemangat dengan hal ini. Persepsi Lin Ming segera melewati taman obat yang sangat berharga ini dan kemudian memasuki istana di pusat dimensi minor. Istana ini memiliki tata ruang yang sangat sederhana. Hanya ada beberapa ruangan besar di dalamnya. Di antara mereka, ruang belajar menarik perhatian Lin Ming. Di ruang belajar ini terdapat deretan rak buku yang semuanya berisi potongan batu giok. Lin Ming dengan santai melihat ke slip batu giok. Dunia gemetar cahaya 3000 dunia alam ilahi. Saat dia melihat melalui slip batu giok ini, dia menemukan bahwa itu merinci berbagai sekte dan pengaruh dunia light sucking. Itu juga mencakup adat istiadat setempat, lingkungan perdagangan, alam mistik regional, detail laut, hutan, gurun, padang rumput, tingkat binatang buas dan binatang buas yang muncul di sana serta kemungkinan dewa binatang. Bahkan ada daftar semua kemungkinan materi surgawi yang dapat diproduksi di dunia itu serta nilainya dan cara memperolehnya. Terdapat informasi tentang astronomi, geografi, dan berbagai pengetahuan serta sejarah dunia itu. Ini benar-benar merupakan indeks informasi yang mencakup segalanya. Jumlah informasi yang terkandung di dalamnya sangat kaya. Slip batu giok dapat berisi informasi yang miliaran kali lebih besar daripada ensiklopedia yang luas. Karena slip giok yang dibuat Jiang Ziji dibuat dari bahan khusus, kapasitas informasinya menjadi lebih besar. Namun, untuk mencatat informasi dari Light Sucking World, slip giok tunggal ini jauh dari mampu melakukannya. Dunia Light Sucking terlalu luas, itu jauh melebihi ukuran planet tempat benua tumpahan langit dan benua iblis suci berada. Jika seseorang ingin mencatat sepenuhnya informasi dunia Light Sucking, mereka akan membutuhkan lebih banyak lagi slip giok ini. Dan hanya untuk slip giok ini, bahkan dengan kemampuan membaca kecepatan ekstrim Lin Ming, masih perlu beberapa hari untuk menyelesaikan membacanya. Saat dia melihat lagi, semua batu giok yang tergelincir di rak buku berkaitan dengan alam ilahi. Dunia mantel 3000 dunia alam ilahi. Dunia bintang 7 di alam ilahi 3000 dunia. Dunia cahaya ilahi. Dunia hujan salju. Dunia awan langit. Dari pengenalan dunia ilahi ini, ada yang rinci dan ada yang tidak jelas. Ini karena alam ilahi terlalu luas, dan beberapa dunia masih diselimuti misteri atau terlalu jauh. Bahkan klan Kirin Valet Listrik tidak bisa mendapatkan materi detail tentang semua dunia. Lin Ming menghitung slip giok. Ada total 3.600 slip batu giok, mencatat informasi dari 3.600 dunia. Kenyataannya adalah apa yang disebut 3.000 dunia alam ilahi tidak berarti 3.000, hanyalah sebuah istilah kosong, jumlah sebenarnya jauh melampaui 3.000. Di sini, tercatat 3.600 dunia besar, namun ada banyak dunia kecil yang tidak dihitung. Bahkan di alam rendah, di mana 3.000 alam semesta tanpa batas mengacu pada 1 miliar dunia, bahkan 1 miliar dunia itu hanyalah sebuah istilah kosong. Sebenarnya, ada jauh lebih banyak dunia di alam bawah daripada 1 miliar dunia. Jumlah sebenarnya tidak dapat diukur. Adapun dunia tempat benua tumpahan langit berada, lebar planet ini lebih dari 100 juta mil, jadi ini adalah dunia yang relatif besar yang dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari miliaran dunia di 3.000 alam semesta tanpa batas. Namun, masih ada dunia yang jauh lebih kecil yang hanya berdiameter beberapa ratus ribu mil atau bahkan beberapa juta mil. Dunia-dunia ini jauh lebih kecil daripada dunia di benua tumpahan langit, sehingga semuanya diabaikan. Meskipun dunia-dunia yang terabaikan ini tampak kecil jika dibandingkan, kenyataannya dunia-dunia ini mempunyai populasi beberapa triliun orang. Jika seseorang menambahkan dunia yang tak terhitung banyaknya ini, jumlah nyawanya tidak dapat diukur. Lin Ming meletakkan slip giok ini dan terus melihat sekeliling. Batu giok yang tergelincir di rak lain menarik perhatian Lin Ming. Hanya ada sedikit slip batu giok di rak ini, hanya lebih dari 20, tetapi semuanya mencatat warisan seni bela diri. Ini semua adalah warisan klan Valet Listrik Kirin. Pikiran Lin Ming bergerak dan dia menarik napas dalam-dalam. Bagaimana klan Kirin Valet Listrik dibandingkan dengan klan Phoenix kuno di alam ilahi? Dia memperkirakan bahwa meskipun mereka lebih rendah dari klan Phoenix kuno, mereka seharusnya tidak lebih buruk. Itu berarti warisan konsep atribut petir dari klan Kirin Valet Listrik mewakili salah satu warisan tertinggi alam ilahi. Nilai dari memperoleh keterampilan mistik seperti itu bisa dibayangkan.
Lin Ming buru-buru menyapu slip batu giok ini dengan persepsinya, tapi saat dia melihatnya, ada 2 poin yang menyebabkan dia merasa kecewa. Poin pertama adalah bahwa untuk mempraktikkan metode budidaya warisan klan Kirin Valet listrik hingga batas tinggi, seseorang memerlukan garis keturunan Kirin Valet listrik. Meskipun garis keturunan elektrik Valet Kirin ini bisa ditransplantasikan, mendapatkannya tidaklah mudah sama sekali. Poin kedua adalah bahwa teknik mistik elektrik Valet Kirin ini hanyalah panduan metode penanaman saja, mereka tidak mencatat lapisan selanjutnya dari metode penanaman ini. Semua metode penanaman ini merupakan warisan inti yang hanya diwariskan kepada orang-orang penting, tidak mungkin mereka ditempatkan secara acak di sini. Meski begitu, panen Lin Ming masih besar, terutama mengenai warisan konsep guntur. Seseorang tidak memerlukan garis keturunan elektrik Valet Kirin untuk memahami konsep guntur. Slip giok ini berisi wawasan tentang konsep guntur yang jauh melampaui apa yang ditinggalkan oleh Kaisar Guntur ke-8. Sudah cukup bagi Lin Ming untuk bermeditasi untuk waktu yang sangat lama. Setelah saya memasuki alam ilahi, saya seharusnya bisa mendapatkan dukungan dari klan Phoenix kuno untuk mempelajari hukum kebakaran, jadi saya tidak perlu khawatir tentang itu. Sekarang saya memiliki slip giok klan Valet listrik Kirin pada konsep guntur, jadi saya harus memiliki jaminan di sana. Sekarang yang saya lewatkan hanyalah lembaran batu giok tentang konsep ruang dan waktu. Tentu saja, jika saya bisa mendapatkan beberapa batu giok pada konsep angin maka itu akan lebih baik lagi. Lin Ming tidak memiliki tuntutan tinggi mengenai konsep angin. Dia hanya membutuhkan cukup uang untuk membantunya menggunakan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Setelah meletakkan slip giok ini, Lin Ming terus menjelajahi tempat tinggal surgawi ini. Dia segera menemukan ruang pengobatan. Ruang pengobatan ini memiliki banyak bahan untuk penyembuhan, detoksifikasi, penguatan, dan banyak pil kesehatan lainnya untuk budidaya, pemulihan, dan lain sebagainya. Banyak botol pil telah dibuka dan sebagian besar pil telah dimakan. Menurut perkiraan Lin Ming, hampir semua pil yang benar-benar bagus telah dimakan, hanya menyisakan pil yang paling dasar. Ini juga masuk akal. Jiang Ziji meninggal saat duduk, dan kecil kemungkinannya dia meninggal karena usia tua. Kemungkinan besar, dia terluka parah setelah pertempuran brutal. Sebagian besar pil bagus seharusnya sudah dimakannya, dan artefak sein lainnya yang dibawanya mungkin telah hancur. Pil sisa ini kualitasnya jauh lebih rendah daripada bahan surgawi di kebun obat. Namun meski begitu, di benua tumpahan langit, pil ini masih merupakan obat yang sangat berharga. Lin Ming mengeluarkan obat-obatan ini dan menyimpannya di cincin spasial terpisah. Kemudian, setelah dia tidak menemukan hal lain, persepsinya meninggalkan dimensi minor. Dia bersiap untuk meninggalkan kuil keajaiban sesegera mungkin. Karena pertarungannya dengan Penatua Sun serta dia mengatur harta karun yang dia temukan, dia telah lama tertunda di sini. Dia harus menemukan jalan untuk meninggalkan kuil keajaiban sesegera mungkin, jika tidak, dia akan semakin berada dalam bahaya. Pada saat ini, di alam dimensi lain yang jauh, Elder Sun, yang memiliki tanda penelusuran Lin Ming tertanam di dalam dirinya, memiliki ekspresi rasa sakit dan kesedihan terukir di wajahnya. Dia saat ini sedang melihat seorang pria berjubah ungu dengan cahaya memohon di matanya. Pria berjubah ungu ini menutup matanya rapat-rapat. Jejak samar dari keinginannya telah terkondensasi menjadi jarum tipis yang memasuki tubuh Penatua Sun, menyelidiki ke dalam dirinya. Ini berlanjut selama 1/4 jam. Pria berjubah ungu itu membuka matanya dan menghela nafas ringan. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Penatua Sun seperti orang tenggelam yang mengambil sedotan terakhir yang dilemparkan kepadanya. Dia dengan tidak sabar menanyakan pertanyaan ini berulang kali. Pria berjubah ungu di depannya ini adalah teman baiknya. Dia mengandalkan kemampuan dan kultivasinya sendiri untuk memasuki alam laut ilahi, dan sekarang berada di tengah laut ilahi. Dia juga memiliki prestasi yang sangat tinggi dalam hal semangat bertarung. Penatua Sun mengandalkan pria berjubah ungu ini untuk membantunya membatalkan tanda penelusuran semangat pertempuran yang ditinggalkan Lin Ming di tubuhnya. Saya tidak bisa mengungkap tanda penelusuran ini. Dalam hal semangat pertempuran, perbedaan antara saya dan Lin Lanjian terlalu besar. Dia benar-benar jenius yang luar biasa. Pria berjubah ungu itu menggelengkan kepalanya saat berbicara. Kata-katanya seperti seember air dingin yang membasahi Penatua Sun, membuatnya merasa seolah-olah dia telah dibuang ke laut yang membekukan. Penatua Sun memohon sambil berkata, "Saudara Liang, Anda harus menyelamatkan saya. Lin Lanjian telah mengancam akan memenggal kepalaku dalam 2 tahun. Jika dia tidak mati berarti aku hanya punya 2 tahun lagi untuk hidup. Terlebih lagi, Lin Lanjian telah memperoleh warisan yang sangat besar. Ini pastinya dari Penatua tertinggi kuno, bahkan mungkin dari kepala kuil dari kuil keajaiban. Jika kamu bisa membunuhnya dan mendapatkan warisan itu, kamu pasti akan menjadi masa depan tertinggi di bawah langit." Penatua Sun mula-mula memohon dan kemudian mencoba godaan. Namun, pria berjubah ungu itu tidak tergerak. Pria berjubah ungu itu menggelengkan kepalanya, berkata, "Kamu tidak dapat melakukan apapun terhadap Lin Lanjian. Meskipun aku lebih kuat darimu, aku hanya akan mampu menekannya. Jika dia memutuskan untuk melarikan diri, maka dengan kecepatannya tidak ada yang bisa saya lakukan untuk menghentikannya. Jangankan aku khawatir bahkan pembangkit tenaga listrik tengah laut ilahi yang sebenarnya akan mendapati diri mereka berada di ujung tali untuk mengejarnya.
Baginya untuk menemukan warisan dari penatua tertinggi kuno, itu membuktikan bahwa takdirnya adalah takdir kaisar yang tak tertandingi. Dia sudah ditakdirkan untuk menjadi yang tertinggi di bawah langit. Jika saya mencoba menentang kehendak langit dan mencoba melawan takdir Lin Lanjian, maka saya takut bahkan saya akan mati. Bahkan kerajaan ilahi peleburan Sublime kemungkinan besar akan menelan hinaan atas kematian Ouye Kun dan tidak mengatakan apapun. Lin Lanjian telah tumbuh menjadi pohon yang tak tergoyahkan. Dengan kekuatannya, dia sudah bisa dianggap sebagai kaisar. Pria berjubah ungu itu menghela nafas saat dia berbicara di sini. Dia melihat ekspresi Penatua Sun yang sangat menyedihkan dan berkata, jika Anda ingin menyelamatkan diri sendiri maka satu-satunya pilihan Anda adalah memberitahu Kaisar Ilahi Tertinggi Sembilan Tungku dan Paman Agung Kekaisaran Peleburan Agung bahwa Lin Lanjian telah memperoleh warisan kuil keajaiban. Tuan Kuil, jika keduanya bergabung, Anda memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Meskipun warisan dari guru kuil keajaiban sangat menggoda, bagi Kaisar Ilahi Tertinggi Sembilan Tungku dan Paman Agung Kekaisaran Peleburan Luhur, yang paling mereka pedulikan adalah pil yang dapat memperpanjang hidup mereka. Jika warisan ini tidak termasuk pil-pil itu maka mereka tidak akan mengambil risiko menimbulkan kemarahan Lin Ming. Selain itu, Lin Ming juga memiliki patua nasib baik yang berada di belakangnya. Ketika pria berjubah ungu berbicara di sini, Penatua Sun menjadi semakin tertekan. Jika dia lebih rendah hati saat melihat Lin Ming maka semuanya akan baik-baik saja. Memikirkan kembali hal itu, sungguh menggelikan bagaimana dia mengancam untuk menunjukkan kepada Lin Ming perbedaan antara seniman bela diri penghancur kehidupan dan pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang sebenarnya. Sekarang, akibatnya dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tubuh Penatua Sun tiba-tiba menjadi dingin, dan pria berjubah ungu itu juga terkejut, dahinya langsung basah oleh keringat. Baru saja, untuk sesaat, dia merasakan persepsi yang sangat mengerikan melewatinya. Penguasa persepsi ini benar-benar merupakan keberadaan yang menakutkan. Siapa ini? Keduanya menahan napas, bahkan tidak berani bergerak. Setelah persepsi itu melewati mereka, persepsi itu tidak berhenti, dan kini telah hilang jauh. Mereka berdua menghela napas lega, merasa seperti baru saja selamat dari kiamat. Persepsi itu baru saja menyelimuti mereka sesaat, namun jiwa mereka terasa seolah membeku. Siapa itu? Di langit yang tinggi, sebuah suara bergumam, orang dengan budidaya lebih rendah telah melihat Lin Lanjian. Itu berarti Lin Lanjian seharusnya berada di dunia yang tidak terlalu jauh. Dengan kecepatanku, dibutuhkan waktu paling lama 1/4 jam untuk menemukannya. Keberuntunganmu sudah berakhir. Kamu tidak bisa melarikan diri bahkan jika kamu menumbuhkan sayap. Babak 889, pria bertopeng. Ini dunia ini, aku akhirnya kembali ke dunia ini. Saat Lin Ming melihat hutan gelap di sekelilingnya, dia memutuskan bahwa dia pernah datang ke sini sebelumnya. Di kuil keajaiban ini, setiap dimensi alam berbeda. Bukan hanya pemandangan yang berbeda, tetapi bahkan frekuensi fluktuasi spasial pun berbeda. Fluktuasi spasial semacam ini seperti sidik jari seseorang. Jika seseorang ahli dalam konsep ruang, mereka dapat mengandalkan ini untuk menilai apakah mereka pernah datang ke dunia ini sebelumnya atau tidak. Meskipun aku menemukan tempat yang familiar di sini, bukan berarti aku bisa menemukan jalan keluarnya. Temple of Marvels memiliki penataan ruang yang sangat aneh dan penuh teka-teki, itu seperti labirin besar. Dengan pemahaman Lin Ming terhadap konsep ruang, dia perlahan harus mencari jalan keluarnya. Saat Lin Ming terbang, dia juga mulai diam-diam memperbaiki cincin spasial di tangannya. Cincin ini diberi nama oleh Jiang Ziji, dan disebut cincin ungu ekstrim. Cincin ungu ekstrim sudah menjadi benda tak bertuan, mengonfigurasinya untuk digunakan sendiri tidak akan sulit. Cincin ini sebenarnya berubah menjadi tanda segel. Lin Ming menemukan bahwa cincin valet ekstrim tiba-tiba menghilang saat dia menaruh tanda rohnya di atasnya. Itu berubah menjadi tato ungu kecil di jarinya. Sepertinya beberapa harta karun setingkat artefak Sein atau Sein sejati dapat langsung diintegrasikan ke dalam tubuh. Tungku peleburan kosmik juga sama. Lin Ming sangat gembira. Jika dia memakai cincin di tangannya maka akan mudah rusak, tapi jika itu berubah menjadi tato segel di tubuhnya maka itu akan jauh lebih aman dan juga tersembunyi. Setiap ranah dimensi kuil keajaiban hanya seukuran provinsi kerajaan langit keberuntungan, lebarnya sekitar tahun 1000 sampai tahun 2000 mil. Lin Ming mampu dengan cepat terbang dari satu ujung ke ujung lainnya dengan kecepatannya. Setelah alam dimensi hutan gelap ini, saya akan tiba di pulau-pulau aneh itu. Namun, saya khawatir tata ruangnya mungkin telah berubah, sehingga semakin sulit untuk pergi. Saat Lin Ming berbicara pada dirinya sendiri, dia akan pergi melalui penghalang ruang angkasa di dunia hutan gelap. Tapi saat ini, dia tiba-tiba terkejut. Semua bulu di tubuhnya berdiri tegak saat dia dengan cepat mundur. Saat Lin Ming tak berdaya menyaksikan pemandangan yang terjadi di depannya, dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam danau es. Di depannya, penghalang ruang angkasa terkoyak. Seorang pria yang mengenakan pakaian putih dan topeng giok roh kayu tiba-tiba keluar dari kehampaan. Aura orang ini sedalam lautan yang tak dapat diduga. Kekuatannya tidak mungkin diperkirakan. Dia bahkan mungkin lebih kuat dari patua nasib baik. Tanpa diragukan lagi, pria bertopeng berpakaian putih ini adalah rekan dari pemuda iblis aneh itu. Pengaruh misterius yang mengincarnya kemungkinan besar datang dari lautan keajaiban. Saat matanya tertuju pada topeng roh kayu itu dan dia melihat gaya aneh dan bentuknya yang unik, Lin Ming dibanjiri dengan kesadaran yang mengerikan.
Jantungnya berdebar kencang. Dia teringat model topeng ini. Dia telah melihatnya berkali-kali sebelumnya. Itu adalah desain yang dikenakan oleh penjaga 9 tungku, dan hanya bisa dipakai oleh tokoh tingkat atas. Mungkinkah? Lin Ming menghirup udara dingin. Penjaga 9 tungku adalah resimen militer yang berada langsung di bawah kendali politik kerajaan ilahi 9 tungku. Mereka mempunyai wewenang atas semua penjara di negara ini. Belakangan, mereka sepenuhnya dikendalikan oleh putra mahkota Yang Yun dan tunduk pada keinginannya. Tautan seperti itu sudah menyebabkan Lin Ming menebak dengan benar siapa pria bertopeng ini. Yang Yun, itu kamu. Suara Lin Ming sedingin es. Dan di depannya, pria bertopeng itu hanya tersenyum tipis saat dia melepas topeng giok roh kayunya, memperlihatkan wajah yang tampan dan menawan. Pria ini adalah Yang Yun. Haha, kakak Lin, bagaimana kabarmu? Yang Yun tersenyum. Tidak mengherankan bahwa Lin Ming telah mengetahui identitasnya, dan dia juga tidak berencana menyembunyikan statusnya. Saat Lin Ming memandang Yang Yun di depannya, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Dia selalu merasa Yang Yun sangat dalam dan tidak bisa ditembus, tidak mengungkapkan apa yang dia sembunyikan. Dan, yang paling aneh adalah dia tidak pernah mengerti apa itu kultivasi Yang Yun. Lin Ming pertama kali mengetahui Yang Yun karena urusannya dengan perusahaan perdagangan Heavencraft. Yang Yun telah mengirimkan penjaga 9 tungku untuk menyelidiki secara menyeluruh ketiga perusahaan perdagangan kerajaan ilahi 9 tungku, serta 2 bank besar dan rumah lelang 100 harta karun. Dia telah merencanakan untuk sepenuhnya mengendalikan 6 organisasi komersial besar ini. Harus diketahui bahwa begitu organisasi ekonomi berada di tangan suatu negara, korupsi akan mudah berkembang biak di sana, sehingga semua keuntungan dan keuntungan perlahan-lahan akan hilang. Jadi, melakukan hal itu bukanlah langkah yang bijaksana. Meski begitu, Yang Yun bersikeras melakukan ini, bahkan melawan tekanan yang luar biasa untuk melakukannya. Hal ini menyebabkan penerus perusahaan perdagangan Heavencraft Xiao Xiao, memasuki kamarnya pada larut malam dan memohon Lin Ming untuk meminta belas kasihan kepada perusahaan perdagangan Heavencraft, menggunakan tubuhnya sendiri sebagai harga untuk melakukannya. Pada saat itu, Lin Ming mengira ada sesuatu yang salah. Tindakan Yang Yun terlalu mendadak dan memaksa. Selain itu, dia juga memanggil Xiao Xiao untuk menghadiri perjamuan 9 bunga. Kemungkinan Yang Yun berencana menggunakan dia sebagai alat untuk memenangkan hatinya sebagai bawahan. Sepanjang seluruh proses ini, Yang Yun tidak pernah mengungkapkan tangannya, dan meskipun Lin Ming memiliki beberapa kecurigaan samar, dia masih tidak yakin akan hal itu. Hal ini menyebabkan Lin Ming selalu menjaga pikirannya dan tetap waspada terhadapnya. Meskipun Yang Yun berulang kali mengirimkan hadiah besar kepadanya, dia menjaga jarak yang sesuai. Dia selalu merasa Yang Yun terlalu dalam, dengan terlalu banyak rahasia. Lin Ming tidak mengerti, mengapa Yang Yun ingin mengendalikan sebagian besar perekonomian. 3 perusahaan perdagangan, 2 bank besar, dan rumah lelang 100 harta karun menyumbang total 10% dari perekonomian kerajaan 9 tungku ilahi. Selain itu, dengan kerajaan ilahi tungku 9 yang mengendalikan semua produksi sumber daya alam seperti tambang, tempat penyimpanan batu giok roh kayu, kebun obat-obatan, dan sebagainya, lebih dari separuh perekonomian negara telah jatuh ke tangan Yang Yun. Meski begitu, dia berhasil melaksanakan semua rencananya dengan lancar tanpa ada tokoh tingkat tinggi dari kerajaan ilahi 9 tungku yang menghentikannya, atau bahkan mencoba memperlambatnya. Ini hanya menunjukkan betapa teliti dan sempurnanya metode Yang Yun. Terlepas dari apa itu, ini membuktikan bahwa status Yang Yun di kerajaan ilahi 9 tungku tidak tergoyahkan. Tapi tidak peduli seberapa dalam kemampuan Yang Yun disembunyikan, Lin Ming tidak pernah membayangkan bahwa hal itu akan sampai pada tingkat ini. Hari ini, Lin Ming akhirnya bisa dengan jelas melihat budidaya Yang Yun. Dia berada di Laut Ilahi Awal, tapi itu sebenarnya adalah Laut Ilahi Awal dari Master Penghancur Kehidupan tahap ke-8. Sepanjang 100.000 tahun sejarah benua tumpahan langit, jumlah seniman bela diri penghancur kehidupan tahap ke-8 dapat dihitung dengan satu tangan. Yang tertinggi di bawah langit tidak perlu berada pada tahap ke-8 penghancuran kehidupan, namun setiap seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-8 dijamin menjadi yang tertinggi di bawah langit. Budidaya Laut Ilahi Awal Yang Yun dengan sendirinya sudah mampu menyapu seluruh dunia. Itu adalah seseorang yang dekat dengan yang tertinggi di bawah langit. Setelah menerobos ke tengah Laut Ilahi, dia akan benar-benar menjadi yang tertinggi di bawah langit. Ini adalah masalah yang dapat meningkatkan prestise kerajaan ilahi 9 tungku secara tak terkira. Itu benar-benar berbeda dari Situ Yao Yue, yang harus takut akan pembunuhan sebelum dia tumbuh dewasa. Tapi Yang Yun bersembunyi sepanjang waktu sampai sekarang. Dia pasti punya rencana yang dia rencanakan. Yang Yun sebenarnya berhasil mencapai tahap ke-8 penghancuran kehidupan tanpa menimbulkan gelombang apapun. Ini sungguh tidak terbayangkan, dia baru berusia 40 tahun. Lin Ming ingat bahwa Yang Yun adalah seorang jenius yang memasuki penghancuran kehidupan pada usia 30 tahun. Ini adalah kecepatan kultivasi yang tidak terlalu cepat untuk talenta tingkat puncak kaisar yang bercita-cita mencapai Laut Ilahi. Bahkan Situ Luosha atau Situ Chuan dapat mencapai hal seperti ini. Namun untuk pertama kali melewati penghancuran kehidupan pada usia 30 tahun dan kemudian mencapai tahap ke-8 Laut Ilahi penghancuran kehidupan pada usia 40 tahun, itu adalah hal yang mustahil. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu Yang Yun yang asli telah mati. Siapa kamu? Penjaga dan pikiran Lin Ming terkonsentrasi pada tingkat yang luar biasa.
Menghadapi bahaya seperti itu, bahkan telapak tangannya sendiri pun basah oleh keringat. Ini karena dia tidak bisa membayangkan satu skenario pun di mana dia bisa menang atau melarikan diri. Jika Patua nasib baik ada di sini maka mereka mungkin bisa menggunakan cara licik untuk melarikan diri, tapi sekarang sama sekali tidak ada harapan. Saya benar-benar Yang Yun, itu hanyalah kebenaran. Yang Yun sudah menebak apa yang dipikirkan Lin Ming. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana kamu bisa mencapai laut ilahi setelah hanya 10 tahun dalam penghancuran kehidupan? Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya dingin saat dia diam-diam mengeluarkan Grid Desolate Blood Halberd. Meskipun hampir tidak ada harapan untuk melarikan diri, dia masih harus berjuang dengan segala yang dimilikinya. Haha, Yang Yun tersenyum ramah. Kultivasi yang saya tunjukkan sebelumnya bertujuan untuk menyesatkan masyarakat. Itu hanyalah ilusi. Kultivasi saya tidak bisa dianggap banyak. Saudara Lin baru berusia 23-24 tahun, dan dengan kecepatan Anda memiliki harapan besar untuk mencapai laut ilahi pada saat Anda berusia 30 tahun. Faktanya, ada kemungkinan besar bahwa Anda akan menjadi Master Laut Ilahi Penghancur Kehidupan tahap ke-9. Penghancuran kehidupan tahap ke-9, di benua tumpahan langit dan benua iblis suci, belum pernah muncul seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-9 sejak zaman kuno. Ini adalah konsep yang hanya ada dalam catatan paling kuno, begitu 9 musim gugur muncul, langit dan bumi akan berubah. Bahkan di alam ilahi itu adalah karakter yang luar biasa. Namun bagi saya baru mencapai tahap ke-8 Laut Ilahi Penghancuran Kehidupan pada usia 40 tahun. Saya bahkan tidak bisa menahan pencapaian saudara Lin. Yang Yun dengan santai berbicara, bahkan tidak mengeluarkan senjata. Seluruh tubuhnya rileks, seolah dia sedang berbicara dengan seorang teman lama yang dia temui. Dengan budidayanya, ia benar-benar memiliki modal untuk percaya diri dan kendur. Kamu memasuki lautan keajaiban dan keluar hidup-hidup. Lin Ming tiba-tiba memikirkan kemungkinan ini. Hanya kesempatan beruntung yang bisa menjelaskan semua yang terjadi sekarang. Kamu setengah benar. Yang Yun menghela nafas dalam-dalam. Saudara Lin, takdirmu adalah pelangi yang terbit. Anda memiliki kehidupan seorang kaisar yang tak tertandingi. Ini adalah takdir yang telah Anda kumpulkan melalui pertempuran berbahaya yang tak terhitung jumlahnya dan pengalaman hidup atau mati. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Yang bisa kulakukan hanyalah menggunakan metode jahat untuk mengkhianati diriku sendiri, memberikan semua yang kumiliki sebagai imbalan atas kekuasaan. Saat Yang Yun berbicara di sini, matanya mulai berbinar, menyebabkan Lin Ming terpukul. Lin Ming samar-samar bisa menebak beberapa hal. Dia sangat terkejut mendengar Yang Yun mengatakan bahwa dia telah memberikan segalanya. Yang Yun dibebani dengan terlalu banyak rahasia. Saudara Lin, meskipun kita adalah musuh, saya tetap menganggap Anda sebagai teman dekat saya. Semua orang tahu bahwa aku, Yang Yun, memiliki bakat langka yang diberkati surga, dan aku mulai menjadi terkenal pada usia 12 tahun, tidak pernah melambat dan akhirnya menjadi jenius sekali dalam 1000 tahun di Kerajaan Ilahi 9 Tungku. Tapi, tidak ada yang tahu persis apa yang saya alami ketika saya berumur 12 tahun. Saat Yang Yun berbicara di sini, dia menggelengkan kepalanya seolah dia tidak ingin mengingat kejadian di masa lalu. Tidak peduli seberapa dalam rahasianya, dia masih harus mencurahkan isi hatinya kepada orang lain setelah terlalu lama mengikat rahasia tersebut dalam dirinya. Jika tidak, akan menimbulkan masalah psikologis baginya. Saya terlahir sebagai bajingan dari seorang wanita cantik ketika ayah saya mengunjungi salah satu dari banyak harem kekaisarannya. Untuk anak laki-laki sepertiku, dalam beberapa ribu tahun kehidupan ayahku, jika tidak ada 5.000, setidaknya ada 3.000 dari mereka. Dan itu belum termasuk semua bajingan lain yang menjadi bapaknya di tempat lain di dunia ini. Seorang kaisar fana biasa hanya hidup selama beberapa lusin tahun dan memiliki harem yang terdiri dari 3.000 wanita cantik. Namun bagi kaisar ilahi kerajaan ilahi, serta pangeran agung dan semua adipati, markuise, pangeran, dan lainnya yang merupakan jaminan kerajaan, jumlah selir kekaisaran tidak dapat diperkirakan. Setidaknya ada 1 juta kemungkinan ahli waris laki-laki. Saya hanyalah satu orang di antara sejuta tentara. Yang Yun memiliki nada mengejek dalam suaranya saat dia berbicara. Menggambarkan junior klan kerajaan dari kerajaan ilahi dengan 1 juta tentara benar-benar sebuah lelucon. Dengan begitu banyak anak laki-laki, mereka yang tidak memiliki kekuatan tidak ada bedanya dengan semut. Status mereka tidak lebih tinggi dari status pembantu. Keadaan ibuku bahkan lebih buruk lagi. Karena kelemahanku, dia tidak memiliki status, dan setelah itu dia meninggal secara tragis di istana harem. Kata-kata acuh tak acuh Yang Yun terdengar seolah dia tidak sedih sama sekali. Tapi semakin tenang ekspresinya, semakin Lin Ming benar-benar bisa merasakan kebencian yang mengakar di dalam hatinya, mendidih dengan panas yang membara untuk selamanya. Babak 890, Iblis Kuno. Agar keluarga kerajaan dari 4 kerajaan ilahi dapat mempertahankan garis keturunan mereka yang berkembang, mereka juga harus memiliki sejumlah besar talenta dan juga sejumlah besar ahli waris. Bahkan jika garis keturunan mereka luar biasa, mereka akan membutuhkan banyak talenta untuk menyaring yang paling luar biasa di antara mereka. Dan kemampuan manusia untuk berkembang biak sangatlah mengerikan. Keempat kerajaan ilahi memiliki sejarah lebih dari 10.000 tahun dan jumlah junior keluarga kerajaan telah bertambah hampir secara eksponensial. Di setiap generasi, talenta garis keturunan yang paling menakjubkan akan disaring.
Semua seniman bela diri dengan bakat biasa akan tersingkir, hanya menjadi pengorbanan bagi yang lain. Meskipun Lin Ming sudah menyadari hal ini dan juga sangat memahami betapa brutalnya pertempuran di balik harem, dia diam-diam masih terkejut saat mendengar kata-kata Yang Yun. Yang Yun, aku bisa membayangkan dan berempati betapa tragisnya masa kecilmu, karena aku juga tidak bahagia di masa mudaku. Tapi apakah kamu benar-benar berencana membalas dunia hanya karena ini? Membalas terhadap dunia ini? Yang Yun terkekeh, mengapa saya harus membalas dunia ini? Bukan saja saya tidak akan melakukan hal itu, tetapi saya malah akan mengantarkan era keemasan yang baru. Saya ingin membangun warisan kejayaan saya sendiri dan nama saya terukir selamanya dalam catatan sejarah. Anda mungkin pernah mendengar ini sebelumnya, tetapi benua tumpahan langit berada di dunia terkutuk yang telah disegel. Aku akan mematahkan kutukan atas benua tumpahan langit dan mengembalikannya ke keagungan sebelumnya sejak 100.000 tahun yang lalu. Saat Yang Yun mengatakan ini, matanya bersinar dengan kegilaan gila. Lin Ming terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi tujuan Yang Yun. Mereka yang memiliki mimpi, ketekunan, kecerdasan, dan kemampuan untuk mewujudkannya adalah lawan yang paling menakutkan. Mereka tidak mempunyai kelemahan dan tidak akan bingung, mereka memiliki tujuan yang jelas dan pasti yang akan mereka kejar sampai ke ujung dunia. Jika itu benar lalu mengapa kamu ingin membunuhku? Sepertinya aku tidak bertentangan dengan impianmu. Benar, kamu memang tidak bertentangan dengan rencanaku. Faktanya, aku tidak iri dengan kekuatanmu. Hanya ketika semakin banyak talenta tiada taraf muncul barulah mereka dapat mewujudkan impian saya untuk mengantarkan zaman keemasan baru. Tapi sebelum itu, aku benar-benar membutuhkan tubuhmu. Ada jiwa kuno dalam diriku yang ingin memilikimu. Anda terlalu luar biasa. Budidaya tubuh ganda dan esensi, tubuh Anda memiliki tubuh roh yang 100% marah serta kekuatan abnormal. Ini adalah tubuh yang paling cocok untuk roh ini. Awalnya saya ingin menerima Anda sebagai bawahan saya dan melatih Anda hingga Anda berkembang lebih jauh, tapi sayangnya, Anda tidak setuju. Sekarang, kamu telah berkembang terlalu cepat. Saya tidak punya pilihan selain memulai rencana saya terlebih dahulu, jika tidak saya akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan Anda di masa depan. Saat Yang Yun berbicara di sini, ruang di belakangnya berputar dan hantu iblis raksasa mulai menusuk perlahan. Itu menghalangi langit, mengeluarkan tawa lama dan dalam yang bergema di seluruh dunia. Lin Ming menyipitkan matanya dan menyaksikan semua yang terjadi di belakang Yang Yun. Dia akhirnya mengerti bahwa ada jiwa kuno di tubuh Yang Yun, dan yang dimaksud Yang Yun dengan menjual semua miliknya adalah kesepakatan yang dia buat dengan jiwa kuno ini. Alasan Yang Yun bisa mendapatkan kekuatan seperti itu adalah karena jiwa kuno ini. Jiwa yang telah bertahan selama 100.000 tahun, mungkinkah itu adalah keberadaan dari lautan keajaiban? Pikiran Lin Ming berpacu dengan cepat. Tapi saat ini, mata Yang Yun yang biasanya tenang dan sopan berubah menjadi merah darah. Dia meraung seperti binatang buas saat jubah putihnya terlepas dari tubuhnya, wajahnya menjadi sangat ganas. Jelas sekali Yang Yun telah menyatu dengan iblis kuno di tubuhnya. Dengan kekuatan Yang Yun dikombinasikan dengan tubuh iblis itu, kekuatan tempurnya telah mencapai titik yang tidak dapat dibayangkan oleh Lin Ming. Makhluk hidup, menjadi tubuhku akan menjadi kehormatanmu. Mengaum, kecepatan Yang Yun mencapai tingkat yang luar biasa. Dia berubah menjadi kabur. Meskipun sepertinya dia masih berdiri di tempatnya, cakarnya sudah menyusul Lin Ming. Murid Lin Ming berkontraksi. Dia menginjak Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan dan mundur. Menghadapi musuh yang begitu kuat, mustahil untuk menghadapinya secara frontal. Satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri. Dia harus memanfaatkan pemahamannya terhadap konsep ruang serta kecepatan abnormalnya untuk berlari sejauh yang dia bisa. Astaga, satu langkah membawanya sejauh belasan mil. Lin Ming membuka gerbang keajaiban, mencapai puncak kecepatan. Namun, saat dia muncul dari ruang terdistorsi, dia benar-benar merasakan niat membunuh yang menjengkelkan menyelimutinya dari belakang. Saat dia menoleh ke belakang, dia terkejut melihat Yang Yun ada di belakangnya, cakarnya yang sedingin es meraihnya lagi. Kecepatan yang melintasi belasan mil hanya dalam sepersekian detik ini tidak memerlukan pemahaman konsep atau hukum sama sekali, itu hanyalah kekuatan kasar. Agar Yang Yun dapat mengikuti Lin Ming seperti ini setelah dia membuka gerbang keajaiban dan menggunakan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, kecepatan seperti itu sangat mengerikan. Ho, melihat bahwa tidak mungkin untuk menghindari serangan cakar ini, Lin Ming meledak dengan suara keras dan membuka gerbang rasa sakit. Kekuatan Dewa Sesat diputar hingga batasnya saat kekuatan 2 juta jin meletus dari tubuhnya. Kekuatan guntur dan api melolong saat Great Desolate Blood Halberd menghantam ke bawah. Peng! The Great Desolate Blood Halberd bentrok dengan hantu cakar Yang Yun. Lin Ming merasakan kekuatan buas menyapu tubuhnya saat ia dikirim terbang mundur seperti daun patah di tengah badai. Dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya ketika energi gila dan merajalela menghempaskannya. Vitalitas darahnya anjlok di tubuhnya karena banyak organnya mulai pecah. Tidak peduli betapa tangguhnya tubuhnya, dia tidak mampu menahan serangan energi mengerikan Yang Yun. Berikan tubuhmu padaku. Yang Yun menggenggam dengan cakarnya. Lin Ming menggigit ujung lidahnya dan tanda api di antara alisnya menyala dengan cahaya berdarah yang menyala-nyala. Hantu burung Phoenix muncul di belakang Lin Ming saat ia membakar 100 tetes darah Phoenix kuno di dalam tubuhnya. Ho, teriakan burung Phoenix menembus dunia. Pada saat itu rasanya seperti matahari yang menyala-nyala telah lahir di dalam Lin Ming.
Saat cakar iblis Yang Yun mendekat, cakar itu sepertinya diterangi oleh matahari, mengeluarkan suara cici-cici saat cakar itu dicairkan oleh api burung Phoenix. Penundaan singkat itu memberi Lin Ming waktu yang berharga. Dia mengeluarkan Great Desolate Blood Halberd, kekuatan api dan guntur berputar bersama di tepi tombak. Menembus pelangi, Lin Ming meraung saat api bintang terbakar dari tunas dewa sesat dan guntur ilahi 9 surga dilepaskan tanpa syarat, ledakan kuat dan dahsyat meledak. Peng, cakar iblis itu hancur berantakan bahkan saat bibir Yang Yun melengkung membentuk seringai yang mengerikan. Lin Ming jauh dari lawan Yang Yun. Namun, iblis kuno di tubuhnya hanyalah wujud jiwa, selama jiwa tidak memiliki tubuh yang sebenarnya, ia akan takut akan guntur. Ketika monster kuno harus melewati kesengsaraan surgawi dalam budidaya mereka, jiwa dewa mereka akan kesulitan untuk melewati jalur ini. Dalam badai petir, satu sambaran petir akan membuat hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya tersebar, tak satu pun dari mereka yang berani muncul. Ini karena mereka takut akan guntur. Selain itu, serangan Lin Ming tidak mengandung guntur biasa, tetapi guntur ilahi 9 surga tingkat atas. Bukan hanya itu, iblis kuno dalam tubuh Yang Yun adalah bentuk energi yin, namun burung Phoenix menyala yang dihasilkan dari pembakaran darah Phoenix kuno sebenarnya adalah 9 api yang dipenuhi energi. Itu adalah musuh dari semua energi yin. Dengan gabungan kedua kekuatan ini, cakar iblis yang dikirim oleh Yang Yun dengan paksa dipecah. Guntur ilahi 9 surga, api bintang terbakar, dan kamu bahkan memiliki tubuh suci Phoenix kuno. Itu adalah fisik paling kuat dari benua tumpahan langit 100.000 tahun yang lalu yang mampu setara dengan tubuh suci Valet Kirin listrik. Jika aku bisa mendapatkan tubuh yang murnimu maka itu akan menjadi makanan terbaik untuk memulihkan jiwaku yang memburuk. Anda benar-benar hadiah terbesar yang bisa diberikan surga kepada saya. Yang Yun, terkekeh dengan suara, JJJJ, yang aneh. Meskipun dia tertahan dalam hal atribut, dia telah melukai Lin Ming tanpa disentuh sama sekali. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Kekuatan Yang Yun sudah mendekati keberuntungan Patua, dan sekarang dengan iblis kuno yang merasukinya, dia tidak lebih lemah dari karakter tingkat atas seperti Kaisar Guntur ke-8. Dengan kata lain, dia berada pada level yang sama dengan yang tertinggi di bawah langit. Resistensi adalah sia-sia. Bergabunglah dengan saya, berasimilasi dengan saya, menjadi satu dengan saya, jadilah fondasi untuk mewujudkan zaman keemasan abadi. Yang Yun sudah terjerumus ke dalam kebejatan. Setelah dirasuki oleh iblis kuno, dia kehilangan semua rasionalitasnya. Lin Ming tidak lari. Setelah menyaksikan kecepatan mengerikan Yang Yun, dia sekarang sadar bahwa berlari tidak ada gunanya. Sebaliknya, hal itu hanya akan melemahkan momentumnya sendiri. Meskipun kesenjangan di antara mereka tidak dapat diatasi, dia tidak akan berdiam diri dan ditangkap. Dia tidak putus asa atau putus asa. Karena iblis kuno ini ingin merebut tubuhnya maka tidak mungkin ia bisa menghindari pertarungan jiwa dan kemauan. Dalam hal kekuatan tempur, Lin Ming bukanlah tandingannya, tapi jika iblis kuno ini mencoba merasuki tubuhnya maka dia memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Dengan seutas harapan yang tergantung di depannya, bagaimana dia bisa menyerah? Setelah membakar darah Phoenix kuno, kekuatan Lin Ming telah mencapai puncaknya. Tapi, hal ini tidak bisa berlanjut selamanya. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya mampu membakar seluruh darah Phoenix kuno sesaat sebelum menghilang. Selama waktu ini, dia harus menggunakan kekuatan tempur tertingginya dan melukai jiwa kuno itu sehingga memberinya peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Bentuk pertempuran guntur. Ya, kekuatan guntur di seluruh dunia bergejolak, sepenuhnya berkumpul menuju Lin Ming. Energi ini melekat pada tubuhnya, membentuk armor perang bersisik ungu. Dia perkasa dan agung seperti dewa petir yang lahir ke dunia. Ini adalah teknik yang diciptakan oleh Kaisar Guntur ke-8. Itu mampu meningkatkan kekuatan pertahanan dan kekuatan tempur seseorang. Sekarang Lin Ming telah melangkah ke tahap kedua penghancuran kehidupan dan juga membuka gerbang rasa sakit, bentuk pertempuran gunturnya telah meningkat ke tingkat yang baru. Meskipun dia belum mampu mencapai kekuatan Kaisar Guntur ke-8 yang mendominasi dunia, dia masih mampu memamerkan sebagian dari keberaniannya yang sebenarnya. Hehe. Memang benar aku hanya wujud jiwa, tapi apa menurutmu dengan sedikit kekuatan gunturmu kamu benar-benar bisa menyakitiku? Dan apakah menurutmu jika kamu melukaiku, kamu dapat mengandalkan semangat pertarungan perakmu untuk bersaing denganku ketika aku merasuki tubuhmu, dan bahkan menelanku sebagai balasannya? Haha, bermimpilah nak, aku telah menjalani hidup ribuan kali lebih lama dari hidupmu. Bagaimana mungkin saya tidak memahami setiap pemikiran yang Anda miliki? Perlawanan apapun yang Anda lakukan tidak akan ada artinya. Kamu ditakdirkan untuk menjadi tubuhku. Yang Yun menghadap ke langit dan tertawa liar. Saat ini tidak ada tanda-tanda Yang Yun tersisa, dia telah berubah menjadi avatar iblis kuno yang kejam itu. Lin Ming adalah orang yang memiliki tekad dan kemauan keras. Meski begitu, hatinya tenggelam saat mendengar kata-kata iblis kuno, perasaan putus asa mulai muncul dari dalam dirinya. Itu benar, ketika dia melawan Situ Yao Yue, dia harus mengeluarkan setiap kartu tersembunyi yang dia miliki dan telah menunjukkan batas kekuatannya. Lawannya sangat menyadari setiap kemungkinan gerakan yang bisa dia lakukan. Terlebih lagi, dia melawan monster tua di zaman kuno yang telah merencanakan segalanya untuk hari ini. Bahkan mungkin saja kemunculan kuil keajaiban adalah bagian dari rencananya, jadi bagaimana mungkin kuil itu tidak bersiap untuk apapun yang bisa dicoba oleh Lin Ming.
Perasaan sedih dan putus asa tumbuh dalam dirinya seperti rumput liar, menyebar ke seluruh tubuh Lin Ming seperti penyakit yang bertindak cepat. Semangat juangnya langsung anjlok, seolah-olah dia tahu semua perlawanan tidak ada gunanya. Mungkin lebih baik membiarkan dirinya ditangkap dan dirasuki. Perasaan suram dan mengecewakan yang membuat Lin Ming ingin menyerah dan menunggu ajalnya membuatnya terkejut. Ini adalah pesona iblis. Ini menggunakan kekuatan jiwa yang tidak terlihat dan membingungkan serta meracuni pikiran lawan, menyebabkan mereka kehilangan semua kekuatan untuk melawan. Meskipun Lin Ming telah memahami semangat pertempuran perak, dia masih hampir jatuh cinta pada langkah ini. Iblis ini, apakah itu pengalaman tempur atau tipu daya, semua yang dilakukannya jauh melampaui imajinasi Lin Ming. Lin Ming dengan keras menggigit lidahnya, menggunakan rasa sakit untuk melepaskan diri dari bayang-bayang pesona iblis ini. Tapi saat ini, Yang Yun sudah mulai bergerak. Bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan seperti itu? Cakar iblis itu terulur, menutupi dunia. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.